Demon Body Art Chapter 626. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 626 mengintimidasi jalan korupsi. Para pendatang baru ini adalah pakar korup. Basis kultivasi mereka semua di ranah Xiantian, dan mereka dengan cepat mengepung Long Chen dan yang lainnya. Sebuah kesalahpahaman. Saya tidak membahayakan siapapun dari jalur korup Anda. Petik 2. Menatap lurus ke arah mereka, Long Chen menunjuk ke kepala pria tua itu, dan dia segera meninggal. Saya tidak pandai melukai orang, tetapi ketika harus membunuh orang, saya cukup ahli. Long Chen menepuk tangannya, tampak sangat santai seolah-olah dia tidak hanya membunuh manusia tetapi hanya menghancurkan semut. Awalnya, Long Chen akan merendahkan membunuh sosok kecil seperti itu. Tapi Bloodfin Vermilion Fruit terlalu penting, dan dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Melihat bahwa bahkan dikelilingi oleh mereka, Long Chen masih berani membunuh anggota jalur korup. Para ahli korup ini semua merasa seperti mereka telah ditampar di wajah. Membunuh mereka semua, para ahli korup meraung, menyerang. Darah dan daging terbang, kabut merah memenuhi udara. Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, dan Yue Zifeng menyerang pada saat yang sama. Sebelum para ahli korup bisa melakukan satu hal, mereka semua terbunuh. Yue Zifeng, saya mendapat 7. Gu Yang, saya mendapat 5. Song Mingyuan, saya punya 1. Li Qi, sial, kalian terlalu cepat. Saya bahkan tidak mendapatkannya. Petik 2. Yue Zifeng benar-benar layak menjadi pembudidaya pedang. Kekuatan pembunuhannya adalah yang terbesar. Serangan para pembudidaya pedang terlalu cepat. Adapun Gu Yang, dia memiliki tombak, dan mengambil keuntungan dari panjang itu. Dia berhasil mendapatkan 5. Keberuntungan Song Mingyuan tidak buruk, dan seseorang telah menagih langsung padanya. Tapi Li Qi terlalu lambat. Sebelum dia bisa membunuh targetnya, tombak Gu Yang telah mengubahnya menjadi kabut berdarah. Tidak buruk, Long Chen mengangguk. Untuk bisa membuat Long Chen mengangguk memuji, Gu Yang dan yang lainnya senang. Bahkan Yue Zifeng terpengaruh. Hanya siapa Long Chen? Dia praktis iblis. Daripada memanggilnya jenius, akan lebih akurat untuk memanggilnya monster. Untuk memenangkan pujiannya adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Hehe, itu hanya karena aku tidak menyerang. Jika saya punya, saya akan menghancurkan mereka semua dengan lambaian tangan saya, sesumbar guoran. Cih, jika kamu menyerang, kamu akan berdampak pada kami. Di dunia rahasia Jiuli, musuh tidak berhasil melukai saya, tetapi Anda hampir membuat saya terbunuh, balas Gu Yang. Hehe, itu hanya kecelakaan. Sekarang saya sudah mengubah metode saya. Saya tidak akan secara tidak sengaja melukai siapapun lagi. Guoran tertawa dengan sedikit malu. Baiklah, dapatkan rampasan pertempuran. Kami masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Hehe, hari ini, keberuntungan kita benar-benar baik. Awal yang bagus. Petik 2. Setelah mengatakan itu, mereka mengumpulkan senjata dan cincin spasial orang-orang itu. Sebagai ahli Xiantian, mereka cukup kaya. Pertempuran ini menyebabkan beberapa gelombang. Namun, ini hanya pintu masuk ke kota Chaos. Sebelum bagian dalam kota bahkan dapat menerima berita apapun, Long Chen dan yang lainnya sudah membunuh semua orang. Kemudian, alih-alih berlari, mereka dengan berani melangkah ke kota. Siapa orang-orang itu? Bagaimana mereka begitu menakutkan? Petik 2. Cih, jadi bagaimana jika mereka menakutkan? Di dalam Chaos City, ada banyak ahli korupsi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Petik 2. Hehe, selalu ada orang bodoh-bodoh yang menganggap diri mereka sangat kuat yang datang ke sini untuk mati. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kekuatan kecil sudah cukup untuk membuat mereka tidak tertandingi? Petik 2. Tidak diketahui berapa banyak ahli lurus yang menyaksikan mereka dari bayang-bayang. Sebagian besar dari mereka mengira mereka hanya ingin mati. Bos, biarkan aku membunuh para idiot itu. Mereka benar-benar bodoh. Sebagai anggota dari jalur benar yang sama, mereka berbicara tentang kita seperti itu. Ekspresi Guoran gelap. Orang-orang ini terlalu benci. Sebelumnya, orang dari jalan yang benar telah terbunuh. Tetapi mereka telah bertindak benar-benar acuh tak acuh. Sekarang, Long Chen dan mereka telah membunuh para ahli korupsi. Dan mereka bahkan mengejek mereka. Jalan kebenaran yang sama dengan kita. Mereka dianggap sebagai bagian dari jalan yang benar. Anda berbicara terlalu tinggi tentang mereka. Mereka hanya sekelompok sampah. Adapun jalan yang benar, sebagian besar diisi dengan jenis sampah ini. Para pengecut yang takut pada yang kuat tetapi menggertak yang lemah. Orang rendahan yang bisa melupakan moralitas apapun demi keuntungan. Perselisihan batin adalah spesialisasi mereka. Tetapi ketika sampai pada pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, mereka hanya tahu bagaimana melarikan diri dan bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi dalam ketakutan, mereka menyaksikan orang lain bertarung, berharap sebanyak mungkin dari mereka mati. Dengan begitu,
mereka akan tampak sangat bijaksana. Jalan yang benar. Hehe, apa yang benar? Apa yang korup? Di mana garis di antara mereka? Itu semua hanya omong kosong. Paling tidak, jalan korupsi memiliki keyakinan yang kuat. Adapun jalan yang benar, mereka tidak percaya pada apapun. Sebenarnya, mereka jauh lebih menakutkan daripada jalan yang rusak. Jadi ingatlah, kita bukan bagian dari jalan yang benar. Kita juga bukan bagian dari jalan yang korup. Tidak ada orang lain yang menjadi teman kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri dan saudara-saudara di sekitar kita, kata Long Chen. Long Chen sudah lama dilihat melalui jalan yang benar. Di depan laba, mereka bersedia melakukan kejahatan apapun. Moral manusia, itu omong kosong. Jalan yang benar bahkan lebih rakus dari jalan yang rusak. Itu karena mereka tidak punya kepercayaan untuk membatasi mereka. Mereka tidak punya garis bawah. Untuk tujuan mereka, mereka rela melakukan apa saja. Misalnya, kembali ke ranah rahasia Jiuli, ketika Long Chen mengejar Yin Luo, ada beberapa ahli korup yang mereka temui, dan mereka rela mengorbankan diri untuk memperlambatnya dan memberikan Yin Luo kesempatan untuk melarikan diri. Sedangkan untuk Long Chen, dia telah melihat banyak ahli lurus menonton dari kejauhan. Mereka bahkan mengambil jades fotografi, ingin merekam momen kematiannya. Tak satu pun dari mereka datang untuk membantu. Itu adalah teror karena tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Semakin seseorang menjadi acuh tak acuh, semakin egois jadinya, dan semakin jahat orang jahat. Adapun orang-orang yang semula baik, apakah mereka dibunuh oleh orang-orang jahat ini? Atau, untuk bertahan hidup, mereka juga menjadi jahat sendiri. Itu adalah jalan yang benar. Jalan benar saat ini berantakan total. Ketika sampai pada kekuatan total, jalan yang benar seharusnya bisa sepenuhnya mendominasi jalan yang rusak. Namun, setiap kali mereka bertempur, itu adalah jalan yang benar yang hilang. Persetan, bagaimana bisa ada begitu banyak orang idiot? Geram Guyang, bukannya mereka idiot, tapi orang tua mereka idiot karena begitulah cara orang tua mereka mengajari mereka. Nenek moyang mereka benar-benar memberikan pelajaran terbaik, tawa Long Chen. Hehe, ada orang yang menyambut kita di depan. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba-tiba melihat banyak orang. Pasti ada ratusan dari mereka. Orang-orang ini semua ahli Xiantian, dan dua orang di depan bahkan telah mencapai ekspansi laut setengah langkah. Namun, mereka berdua sangat tua, dan bahkan janggut mereka telah memutih. Saat ini, Long Chen dan yang lainnya hampir tiba di pusat kota Chaos. Ada banyak ahli benar yang tak terhitung jumlahnya yang hadir sekarang. Tapi mereka tidak berdiri dengan Long Chen, malah hanya menonton dari wilayah mereka sendiri. Tampaknya mereka sangat terspesialisasi menjadi penonton. Haha, wow. Untuk begitu banyak dari Anda yang datang menerima kami, Anda benar-benar terlalu sopan. Tertawa Long Chen. Sikap itu membuatnya tampak seperti mereka bahkan bukan musuh, tetapi teman. Long Chen. Salah satu tua-tua di depan tiba-tiba mengenalinya, dan suaranya bergetar. Sekarang setelah dia mengatakan itu, semua ekspresi para ahli korupsi berubah. Kota Chaos sebagian besar terisolasi dari seluruh dunia, tapi tidak ada seorang pun di jalur korupsi yang tidak tahu nama Long Chen. Dia adalah orang pertama yang masih hidup bahkan setelah menjadi nomor satu dari daftar wajib bunuh mereka selama lebih dari setengah tahun. Jalan yang rusak berbeda dari jalan yang benar. Sebagian besar ahli korup yang datang ke sini datang karena marah, sedangkan para ahli benar di sini kebanyakan adalah penjahat yang dihukum. Jadi mereka memiliki lebih banyak berita daripada jalan yang benar. Jalan yang benar hanya mendapat berita tentang dunia luar setiap beberapa tahun sekali. Sedangkan untuk Long Chen, kenaikan mendadaknya hanya terjadi dalam 2 tahun terakhir. Jadi para ahli yang saleh bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Para ahli yang saleh semuanya tercengang. Hanya Tuhan macam apa Long Chen. Hanya namanya saja yang bisa menimbulkan reaksi seperti itu dari para ahli korup. Di sisi mana jalan korupsi itu? Ah, betapa tak terduga. Saya tidak berharap bertemu teman lama di sini. Sangat jarang. Anda tahu, saya terbiasa menggunakan pedang saya untuk menyapa teman-teman saya. Hari ini, cuacanya tidak buruk. Haruskah kita saling menyapa? Tanya Long Chen dengan ringan. 2,5 langkah ahli ekspansi laut saling memandang, hati mereka dingin. Mereka secara pribadi telah melihat giok fotografi pertarungan Long Chen dengan Yin Wuxiang. Surga adalah favorit surga dan bumi. Di dunia meridian pembukaan, mereka bisa mendominasi kerajaan Xiantian. Setengah langkah ekspansi laut seperti gulma di depan mereka. Mereka hanya setengah ahli laut ekspansi biasa. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Long Chen di sini, tidak ada dari mereka yang akan hidup untuk menceritakan kisah itu. Tidak peduli berapa banyak kelinci yang kamu kumpulkan, mereka tidak akan bisa menggigit harimau sampai mati. Ini bukan kasus di mana angka akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan lawan mereka. Sedang pergi.
Dua penatua meludahkan kata-kata itu sebelum pergi begitu saja, menyebabkan semua ahli benar tercengang. 2,5 ahli laut ekspansi dan lebih dari 300 ahli Xiantian berlari. Apa yang terjadi dengan martabat mereka? Apa yang terjadi dengan kekejaman mereka? Bukankah para ahli korupsi diketahui tanpa rasa takut? Apa? Kamu pergi begitu saja? Hei, tunggu sebentar. Mari kita bahas ini. Seru Guyang. Tombak Guyang sedang beristirahat di bahunya. Dia sudah lama bersiap untuk pertempuran. Auranya naik ke puncaknya, dan dia sudah merasa seperti darahnya memanas. Dia ingin pertempuran sejati untuk merangsang dia. Tetapi lawan-lawan ini baru saja berbalik dan pergi. Dia hampir memuntahkan darah. Para ahli korup mengabaikan Guyang. Mereka dengan cepat menghilang. Bos, apa yang terjadi? Ini sepertinya bukan gaya jalan korupsi, tanya Guoran. Mengingat betapa kejamnya jalan korupsi itu, maka bahkan jika mereka harus mati, mereka mungkin tidak akan bertindak begitu pengecut. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Long Chen, mereka masih bisa fokus pada orang-orang di sisinya. Bahkan jika mereka semua harus mati, mereka masih akan melakukan kerusakan sebanyak mungkin. Itulah gaya jalan korupsi. Mereka terlalu sopan. Mereka harus menyiapkan hadiah. Tidak apa-apa. Mereka akan kembali cepat atau lambat. Ayo pergi. Kita masih punya banyak hal untuk dilakukan. Petik 2. Mereka terus berjalan maju. Tiba di ujung jalan. Jika daerah sebelumnya hanya kumuh, maka ini adalah bagian yang benar-benar berkembang. Ada banyak bangunan indah di sini yang dibangun dengan rapi. Bahkan ada beberapa dekorasi mewah. Long Chen memandang salah satu bangunan itu. Ayo makan dulu, maka kami akan membuat beberapa pertanyaan. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 627. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 627 menelepon seseorang ini adalah satu-satunya restoran di Chaos City dan salah satu dari 3 bangunan tertinggi di kota. Itu memiliki 9 lantai dan lebarnya 300 meter. Tidak ada cara itu bisa dibandingkan dengan gedung intoksikasi abadi. Tetapi di tempat terpencil ini, tampak sangat megah dan mewah. Seorang petugas yang sopan membawa Long Chen dan yang lainnya ke lantai atas. Saat ini, itu hanya beberapa jam dari malam. Itu belum benar-benar makan malam, jadi seluruh lantai ini kosong. Restoranmu sepertinya tidak terlalu populer. Bagaimana Anda bisa bertahan dalam bisnis? Tanya Guoran. Ini adalah satu-satunya restoran di Chaos City. Orang-orang yang datang ke sini kebanyakan hanya datang untuk menjamu tamu. Jadi kami biasanya tidak punya banyak pelanggan. Petugas itu tersenyum. Bawakan kami pesta dan anggur. Long Chen menemukan meja di samping jendela tempat mereka bisa menghadap kota Chaos. Di sini kita memiliki 3 jenis pesta yang telah ditetapkan. Yang mana yang kamu inginkan? Petik 2. Pilih yang terbaik. Long Chen melambaikan tangannya. Sangat baik. Petugas itu terkejut. Orang-orang ini tidak memiliki basis budidaya yang tinggi, tetapi mereka menghabiskan uang dengan sangat boros. Makanan prasetel kelas tertinggi di sini harganya 18 batu roh kelas menengah. Sebagai pelayan untuk mereka, dia akan mendapatkan 3.000 batu roh biasa untuk ini. Beberapa saat kemudian, banyak makanan lezat diletakkan di atas meja. Tak perlu dikatakan bahwa pemilik restoran ini benar-benar tahu kualitas apa itu. Semua hidangan ini sangat mewah. Selain makanan enak, ada juga 3 kendi besar berisi anggur yang luar biasa. Tetapi karena masih ada yang harus dilakukan, mereka tidak minum terlalu banyak. Setelah makan, Long Chen tiba-tiba bertanya kepada petugas, "Berapa lama kamu tinggal di kota Chaos?" 18 tahun, jawabnya hati-hati. Bagi seorang kultivator pembukaan meridian pertengahan masih hidup setelah 18 tahun di kota Chaos cukup menakjubkan, kata Long Chen. Si kecil ini biasanya hanya tinggal di restoran. Jika saya pergi keluar, saya sudah lama meninggal, tertawa petugas. Maka sejak kamu sudah di sini begitu lama, kamu harus tahu banyak hal yang orang lain tidak tahu, kan? Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda berhasil mengambilnya, Anda tidak perlu menjadi pelayan di restoran ini. Saya akan memberi Anda cukup kekayaan untuk Anda temukan di suatu tempat untuk melewati sisa hidup Anda dengan damai. Dengan bakatmu, akan sangat sulit untuk mencapai ranah Xiantian. Tapi saya bisa membiarkan Anda mencapai mimpi itu, kata Long Chen ringan. Kamu bercanda. Apakah aku bercanda atau tidak adalah sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri. Jika Anda merasa itu adalah lelucon, maka itu adalah lelucon. Jika Anda merasa itu serius, maka itu serius. Petik 2. Long Chen tersenyum dan melemparkan cincin ke orang itu. Ini adalah cincin spasial dari salah satu pakar korup. Long Chen sudah melewati dan tidak menemukan apapun yang dia butuhkan. Hanya ada satu senjata Xiantian, beberapa pil,
teknik budidaya, dan tumpukan batu roh. Secara total, mereka hanya bernilai beberapa ratus batu roh kelas menengah. Bagi Long Chen, itu bukan apa-apa. Tetapi untuk pelayan ini, itu adalah kekayaan yang luar biasa. Jika jawaban Anda memuaskan saya juga akan memberi Anda pil surga memajukan. Long Chen melemparkan pukulan besar lainnya. Petugas itu menelan ludahnya. Long Chen bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Petugas meletakkan cincin di atas meja dan dengan hati-hati bertanya, apa yang ingin Anda ketahui? Kata-kata Long Chen jelas, dia hanya akan mendapatkan hadiah jika jawabannya memuaskan Long Chen. Cincin itu belum menjadi miliknya. Long Chen tersenyum. Dia suka berurusan dengan orang pintar. Saya ingin tahu banyak hal. Saya ingin tahu semua yang Anda ketahui tentang Chaos City. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak tahu apa yang ingin aku tahu, aku masih akan memberimu hadiah. Petik 2. Uang selalu menjadi motivasi terbesar. Petugas itu memberitahu Long Chen semua yang dia tahu. Selain jalur yang benar dan rusak, kota Chaos memiliki dua kekuatan lain yang hadir. Salah satunya adalah penguasa restoran. Tetapi tuan restoran itu sangat misterius. Selama 18 tahun di sini, dia belum pernah melihatnya. Tebakannya adalah restoran ini hanya bisnis kecil baginya, dan dia tidak secara pribadi bertanggung jawab atas itu. Namun, master restoran ini agak menakutkan. Baik jalan yang benar atau yang rusak tidak membuat masalah di sini. Tidak ada cara bagi pelayan kecil untuk belajar tentang latar belakang tuannya. Adapun kekuatan lainnya, itu adalah bos rumah bordil dan judi. Sejak zaman kuno, rumah judi tidak pernah jauh dari rumah bordil. Bos dari dua bisnis ini juga sangat kuat. Mayoritas pelanggannya berasal dari jalur korup. Tetapi bahkan para ahli korup yang biasanya galak ini akan menjadi sangat patuh di rumah bordil dan perjudian. Bahkan jika seseorang memang menyebabkan gangguan, itu akan dalam skala yang sangat kecil. Petugas secara pribadi melihat seseorang dari rumah judi membunuh seseorang dari jalan korup yang menyebabkan masalah. Tetapi para ahli korupsi hanya mengambil mayat orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Petugas itu juga memberitahu Long Chen sebuah rahasia yang sangat penting. Bos rumah bordil dan judi adalah pakar ekspansi laut setengah langkah. Bos ini pernah menghibur beberapa tamu di sini. Tidak diketahui apakah dia terlalu banyak minum, tetapi dia mengatakan bahwa kekuatan di belakangnya adalah keluarga Huo Piltover. Mendengar itu, Long Chen benar-benar terkejut. Keluarga Huo Menara Pil sebenarnya memiliki koneksi di sini. Tapi kemudian memikirkannya, dia pikir itu lebih mungkin orang ini hanya sengaja mencoba untuk mengintimidasi orang lain. Kemungkinan besar, dia melebih-lebihkan hubungannya dengan Piltover untuk melindungi bisnisnya. Dari posisi mereka saat ini di restoran, mereka bisa melihat dua bangunan yang sangat mewah. Mereka adalah rumah bordil dan rumah judi. Tidak ada papan nama yang menyatakan apa yang harus mereka panggil. Tapi di kota Chaos, tidak ada orang yang tidak tahu kedua bangunan itu. Beberapa pelarian dan bahkan beberapa pekerja kecil sering suka minum sendiri sampai mabuk. Hal utama adalah bahwa itu adalah tempat paling aman di kota Chaos. Dalam wilayah kekacauan, itu mungkin bagi orang untuk kehilangan nyawa mereka setiap saat. Tetapi dengan tambang di sini, orang bisa menghasilkan banyak uang. Sebagian orang akan pergi ke sana dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak uang, mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya untuk diri mereka sendiri. Mayoritas orang-orang ini hanya memiliki bakat rata-rata. Sebagian besar dari mereka hanya menunggu untuk mati di sini, dan ketika mereka mendapat gaji, mereka datang ke sini untuk menghabiskan uang mereka dengan liar, memasuki keadaan mabuk untuk berjudi dan menikmati kesenangan lainnya. Petugas itu mengatakan bahwa rumah judi dan rumah bordil menghasilkan uang yang mengejutkan. Setelah ini, Long Chen merasa seperti dia benar-benar mendapatkan cukup banyak dari makanan ini. Dia bertanya, kalau begitu, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Anda. Jika Anda bisa menjawab, saya akan segera memberi Anda apa yang saya janjikan. Petik 2. Silahkan bertanya. Benteng Bloodkill Hall juga harusnya berada di kota Chaos, benar? Di mana itu? Ini adalah tujuan utama Long Chen datang ke sini. Long Chen telah menyelidiki Bloodkill Hall sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka memiliki benteng untuk menerima misi di sini. Organisasi Bloodkill Hall adalah misterius, dan sebagian besar bentengnya benar-benar tersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Tapi ada satu benteng yang dikenal di kota Chaos. Itu karena situasi di sini istimewa. Setelah diserang oleh Bloodkill Hall berkali-kali, Long Chen menjadi lelah. Dia bukan seseorang yang akan dipukuli dan tidak melawan. Kali ini, dia bersiap untuk memberikan Bloodkill Hall pukulan kejam. Jika mereka keluar untuk bermain, maka cepat atau lambat mereka harus membayar harganya. Melihat ke arah yang ditunjuk petugas, Long Chen melihat sebuah bangunan aneh. Itu tampak seperti tengkorak yang setengah terkubur. Itu adalah warna putih yang sangat cerah dan mudah dikenali.
Bagaimana kalau saya membayar makanan ini? Melihat jumlah besar kekayaan di atas ring serta pil surga memajukan, petugas itu sangat berterima kasih. Dia dengan cepat menawarkan untuk membayar. Tidak apa-apa, Anda pantas mendapatkannya. Apa yang harus Anda pikirkan saat ini adalah bagaimana Anda akan keluar dari wilayah kekacauan hidup-hidup. Cobalah untuk menjadi sedikit lebih rendah. Long Chen membuang 18 batu roh dan meninggalkan restoran. Guoran berbisik, "Bos, mengapa Anda tidak membiarkan saudara ipar Wan Er ikut dengan kami saat ini? Akan menyenangkan memiliki pembantu yang sangat kuat." Petik 2. Membunuh orang seperti ini tidak cocok untuk mereka. Meskipun mereka bersedia melakukannya, mereka tidak menyukainya. "Apa? Kamu mulai takut?" tanya Long Chen. "Ini bukan rasa takut, tetapi lebih dari itu aku merasa seperti Bloodkill Hall sulit untuk dihadapi. Slip sekecil apapun dapat menyebabkan masalah besar," kata Guoran. "Kamu sangat benar. Sebagai pembunuh khusus, orang-orang dari Bloodkill Hall semuanya mahir dalam membunuh orang dengan cara yang mustahil untuk dijaga. Tetapi Anda semua harus ingat, alasan seorang ahli bisa menjadi seorang ahli bukan hanya karena mereka kuat. Mereka juga membutuhkan hati yang kuat. Hati itu bisa sombong atau sombong, tetapi tidak pasti. Kekuatan Anda yang sebenarnya melampaui imajinasi Anda. Jadi, apapun musuh yang Anda hadapi, Anda harus memiliki kepercayaan diri. Anda tidak bisa membiarkan tekanan menghampiri Anda hanya karena mereka adalah pembunuh. Inti dari pertempuran adalah untuk membunuh musuhmu. Anda juga pembunuh, jadi apa yang perlu Anda takuti? Anda mungkin telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah mereka miliki, kata Long Chen. Bos, itu terdengar masuk akal. Tetapi, bos, apakah alasan sebenarnya Anda tidak membawa saudara ipar Wan Er karena Anda takut dikalahkan olehnya? Saudara-saudara yang lain juga bertanya siapa di antara Anda yang lebih kuat, tanya Guoran. Yang lain tidak menyadari bahwa Tang Wan Er telah menjadi seorang surgawi, tetapi para kapten Dragon Blood Legion telah diberitahu oleh Long Chen. Kamu benar-benar peduli tentang banyak omong kosong. Jika Anda memiliki energi sebanyak itu, maka lebih fokuslah pada bagaimana Anda akan membunuh musuh-musuh Anda, kata Long Chen. Hehe, aku mengerti, aku mengerti. Guoran mengangguk. Cih, apa yang kamu mengerti? Long Chen terdiam. Anak kecil ini benar-benar tidak pernah memikirkan hal-hal yang benar. Hehe, kita sudah sampai. Kalian menjaga pintu dan mengawasi semua sisi. Bunuh kelinci yang lolos. Adapun Guoran, jika Anda tidak harus melakukannya, maka jangan menyerang. Saya akan masuk dulu. Petik 2. Long Chen melangkah ke pintu masuk benteng Bloodkill Hall. Pintu masuk itu tampak seperti mulut tengkorak, tampak sangat menyeramkan. Tapi hari ini, ia menyambut kedatangan dewa pembunuh sejati. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 628. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 628 aturan saya memasuki benteng. Dia melihat sebuah aula luas di dalam. Itu sangat sederhana. Satu-satunya hal di aula ini adalah seorang penatua beristirahat dengan mata terpejam. Ketika Long Chen masuk, mata tua itu muncul terbuka. Matanya sangat keruh, membuatnya terlihat persis seperti sesepuh biasa, manusia biasa. Maaf mengganggu Anda, kata Long Chen ringan saat ia menilai sekitarnya. Long Chen, hehe, menarik. Anda berada di daftar pembunuhan, tetapi Anda benar-benar berani datang ke sini. Anak-anak muda belakangan ini benar-benar kurang ajar, puji sang tetua. Tidak ada jalan lain, karena karakterku memang seperti itu. Tapi dunia selalu berubah. Misalnya, posisi pemburu dan mangsa sering berubah. Bukan begitu? Tanya Long Chen. Orang ini pastinya seorang pembunuh. Meskipun orang ini telah benar-benar menyimpan auranya, persepsi spiritual Long Chen yang tajam masih bisa merasakan kebencian yang tak berkesudahan di tubuhnya. Itulah kebencian yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dia bunuh. Sekarang setelah diserap oleh auranya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Oh, teori Anda ini benar-benar ada. Tapi itu tidak menahan air dengan Bloodkill Hall-ku. Mangsa harus bersembunyi sebisa mungkin, melakukan apa saja untuk menghindari panah pemburu. Begitu pemburu akhirnya menyerah, mangsa juga akan mendapatkan kembali kebebasannya. Tetapi jika mangsa masuk ke kamar pemburu, itu tidak sesuai dengan aturan. Bahkan jika mangsa berhasil menggigit satu pemburu sampai mati, itu hanya akan membawa lebih banyak pemburu, dan kemudian tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk bertahan hidup, kata sang tetua. Jelas, dia sangat akrab dengan siapa Long Chen. Dia sudah melarikan diri dari perunggu, perak, dan pembunuh peringkat emas. Maka dia hanya harus menanggung satu gelombang lagi pembunuh emas Valet sebelum, sesuai dengan peraturan Balai Bloodkill, misi untuk membunuhnya akan ditandai sebagai kegagalan. Begitu sebuah misi gagal,
Bloodkill Hall tidak akan pernah membuat misi baru untuk membunuh target itu. Itu sebabnya dia memperingatkan Long Chen. Jika Long Chen tidak bertindak sesuai dengan aturan Bloodkill Hall, maka tidak peduli apa hasil hari ini, Long Chen selamanya harus menghadapi pembunuh paling mengerikan di dunia ini sampai dia mati. Aturan, itu hanyalah hal-hal yang menjadi kekuatan kuat bagi yang lemah. Adapun para ahli, mereka adalah pemain dan wasit. Permainan seperti ini terlalu tidak masuk akal, dan saya tidak menyukainya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Saya suka bermain sesuai dengan aturan saya sendiri. Long Chen mengangkat bahu. Aturanmu. Aturan saya adalah, jika seseorang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Jika seseorang menyinggung saya akan bertahan sebentar. Dan kemudian jika mereka melanjutkan, saya akan menarik mereka sampai ke akarnya. Long Chen tampak sangat santai seolah-olah dia hanya berbicara tentang permainan. Tidak ada suaranya sedikit pun di suaranya. Tapi Long Chen sudah menganggap aula pembunuhan darah sebagai musuh. Mereka sudah mengejarnya beberapa kali, dan dia selesai dengan permainan yang tidak masuk akal ini. Adapun dia mengatakan bahwa dia akan bertahan sebentar, itu benar-benar hanya omong kosong. Selain bertahan sedikit terhadap wanita cantik, sepertinya dia tidak pernah melakukan kesabaran. Tarik mereka sampai ke akarnya. Hahaha. Penatua tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Air mata bahkan keluar dari matanya. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang, senyum di wajahnya saat dia menunggu. Setelah bosan tertawa, Penatua akhirnya berkata, apakah Anda tahu betapa menggelikannya kata-kata Anda? Apakah Anda tahu seberapa besar aula Bloodkill? Jangankan Anda, bahkan Patriark Xuantian Dao Sekte Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa ia akan mencabut seluruh Hall Bloodkill. Apakah Anda ingin terus membuat lelucon? Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu seberapa besar aula pembunuh darah itu, dan saya juga tidak tahu siapa leluhur Xuantian Dao Sekte itu. Tapi saya tahu bahwa Bloodkill Hall Anda telah mencoba membunuh saya. Jadi, Anda adalah musuh saya, dan apa yang saya lakukan terhadap musuh saya selalu sama. Adapun apakah kata-kata saya hari ini adalah lelucon atau kebenaran, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Mungkin di 9 mata air akhirnya Anda akan mendengar berita bahwa Bloodkill Hall Anda dihancurkan. Pada saat itu, saya harap Anda juga dapat tertawa sepenuh hati. Petik 2. Menurut aturan Bloodkill Hall, aku tidak bisa menyerangmu sekarang. Tetapi karena Anda telah memprovokasi martabat Bloodkill Hall saya, tak perlu dikatakan bahwa saya hanya dapat membunuh Anda di sini. Setelah membunuhmu, aku akan mengakui pertobatanku pada Dewa Pembunuh. Petik 2. Setelah mengatakan itu, sesepuh tiba-tiba menghilang. Sebuah belati menusuk langsung ke punggung Long Chen, datang dengan sangat cepat. Long Chen mencibir. Dia mengangkat tangan yang tertutup petir. Sama seperti tangan Long Chen hendak mencapai belati, ruang di depan Long Chen bengkok, dan Penatua muncul di depannya. Belati menetes menusuk dadanya. Ini adalah taktik pengalih perhatian yang sangat luar biasa. Ketika Penatua pertama kali menghilang, belati aneh itu datang dari belakangnya. Pada saat ini, siapapun akan berpikir Penatua telah muncul di antara mereka dan akan berbalik. Tetapi begitu Anda melakukan itu, Anda akan jatuh ke perangkap kematian, karena si Penatua hanya menggunakan seni ilusi untuk membuat dirinya sementara menghilang. Adapun serangan, itu hanya kekuatan spiritualnya mengendalikan belati. Dengan kata lain, bahkan sebelum Long Chen tiba, belati itu sudah dipasang di belakangnya. Sungguh rutinitas. Long Chen mencibir. Begitu energi spiritual Penatua itu diaktifkan, dia merasakannya. Kekuatan spiritual Long Chen adalah 100 kali lebih besar dari yang tua. Bagaimana mungkin dia bisa dibodohi? Dia memblokir belati di belakangnya dengan satu tangan, dan kemudian dia mengabaikan belati di tangan si Penatua, alih-alih menghancurkan tinjunya di dadanya. Tinju ini hanya mengandalkan kekuatan kasar. Tetapi jika Penatua tersentak olehnya, tubuhnya akan segera meledak. Namun, sebelum tinju itu mencapai sesepuh, belati akan menembus ke tubuh Long Chen. Belati itu memiliki duri yang tak terhitung jumlahnya, dan cairan menetes itu jelas racun. Jika Long Chen dipukul, maka itu mungkin racun langsung mengambil hidupnya. Tapi kemudian, yang lebih tua juga tidak akan bisa menghindari pukulan Long Chen. Kedua belah pihak akan mati. Namun, meskipun telah hidup bertahun-tahun, Penatua ini jelas belum mau mati. Menempel di tanah, dia seperti hantu, dengan cepat mundur, menghindari pukulan Long Chen. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berubah menjadi sosok yang mengelilingi Long Chen. 8 sosok itu sangat cepat, dan bayangan mereka membuatnya tampak seperti Long Chen dikelilingi oleh ratusan orang. Tiba-tiba, satu sosok menembak ke sisi Long Chen, tapi kepalaan Long Chen memblokir serangannya.
Layar asap sederhana. Seperti yang diharapkan. Tanpa mempersiapkan terlebih dahulu, Anda pembunuh hanyalah sekelompok idiot. Anda benar-benar menyebut diri Anda utusan surgawi dari dewa pembunuh. Satu-satunya hal yang Anda tahu bagaimana lakukan adalah menuai kehidupan orang-orang dalam gelap. Tapi dalam pertarungan terbuka, satu-satunya nasibmu adalah mati. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bajingan, kamu berani menghujat dewa pembunuh. Mati. Ledakan. Penatua sebelumnya hanya menggunakan pangkalan budidaya pembukaan meridian untuk melawan Long Chen. Tapi sekarang, dia benar-benar marah, dan dia sepenuhnya melepaskan kekuatan seorang ahli Xiantian. Aku akan membiarkanmu mengalami apa yang sebenarnya adalah pembunuhan. PFFT. Tiba-tiba, tombak kilat menembus dada sesepuh. Sebuah lubang besar tertinggal di belakangnya, dan kekuatan petir yang tak berujung langsung membuat sarafnya mati rasa. Maaf, saya cenderung sedikit tidak sabar. Daripada mendengarkan obrolan Anda, saya akan meminjam kepala Anda sejenak. Petik 2. Long Chen sebenarnya cukup tertarik dengan pembunuh ini. Tetapi dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh mereka. Ketika datang untuk membunuh seni, Long Chen yang tahu metode yang paling efisien. Dia adalah seseorang yang telah membunuh jalan keluar dari Gunung Mayat. Begitu penatua itu melepaskan auranya dan mulai bersiap untuk menggunakan teknik yang kuat, dia membiarkan dirinya terbuka untuk satu nafas. Akibatnya, Long Chen tidak membiarkan kesempatan itu lolos darinya, dan dia telah membunuhnya dengan satu pukulan. Long Chen mengarahkan jarinya ke kepala penatua, dan kekuatan spiritualnya yang besar melonjak. Pencarian jiwa. Long Chen menggunakan metode paling biadab untuk mematahkan pertahanan spiritual penatua dan memeriksa ingatannya. Segel spiritual. Long Chen kaget. Bang! Kepala tetua meledak, dan Long Chen buru-buru mengedarkan ki rohaninya untuk menghalangi darah agar tidak terciprat padanya. Begitu penatua meninggal, selusin ahli berjubah hitam muncul di aula. Masing-masing dari mereka memegang panah hitam di tangan mereka, dan serangkaian panah menghujani Long Chen. Busur-busur itu anehnya kuat dan secepat kilat. Pada jarak yang begitu dekat, dan dengan Long Chen terganggu oleh kepala tetua yang meledak, dapat dikatakan bahwa serangan ini benar-benar sempurna. Tak perlu dikatakan bahwa panah pembunuh ini semua akan diracuni. Terkena banyak anak panah ini pasti akan sulit ditanggung. Lightning Shield, petir yang tak berujung melonjak dari lengan Long Chen, membentuk penghalang besar. Panah semua meledak pada dampak. Di depan kekuatan petirnya, panah-panah ini tidak berguna. Bahkan di siang hari bolong, kamu suka memakai hitam dan menyembunyikan wajahmu. Itu pasti sangat menyedihkan bagi Anda. Baik, aku akan mengirimmu ke dunia lain. Saya mendengar bahwa di sana selalu gelap, dan Anda tidak perlu terlalu menderita di siang hari. Petik 2. Ledakan. Long Chen meledakkan perisai petirnya, dan benteng ini hancur berkeping-keping. Adapun para pembunuh, mereka sudah siap, tetapi mereka masih dikirim terbang, muntah darah. Saudara, mereka akhirnya datang. Gu Yang adalah orang pertama yang maju, matanya merah. Tombaknya menabrak para pembunuh itu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 629. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 629 semakin banyak yang datang, seperti banyak yang akan kubunuh gelombang ki yang kuat meletus. Lebih dari selusin tokoh terlempar keluar dari benteng, tetapi cahaya dingin tiba-tiba melintas, langsung membunuh mereka. Yue Zifeng, saya mendapat 8. Gu Yang, saya mendapat 7. Song Mingyuan, saya punya 2. Li Qi, apa-apaan, kalian terlalu cepat. Saya masih belum mendapatkannya, tidak bisakah kau tinggalkan satu untukku? Petik 2. Li Qi jengkel. Sekarang sudah 2 kali mangsanya diambil darinya. Saudara-saudara lelaki ini benar-benar kasar, tidak memberinya wajah sedikit pun. Tidak apa-apa, bukankah kamu memiliki aku untuk menemanimu? Guoran berdiri dengan tenang di samping. Pembunuh ini telah langsung dibunuh. Mereka sedikit terkejut, karena mereka terlalu lemah. Bos, apa yang terjadi? Ini sedikit berbeda dari yang diharapkan, kata Guoran dengan rasa ingin tahu. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi sarang pembunuh, dan akan ada pertempuran berdarah hari ini. Tapi ini terlalu mudah. Long Chen menghela nafas. Sepertinya harapan saya salah. Ini hanya tempat bagi mereka untuk membagikan misi. Pembunuh tingkat tinggi mungkin tidak tinggal di sini. Pembunuh ini di sini semua hanyalah pembunuh peringkat perak. Petik 2. Apa? Tapi bukankah lelaki tua itu ahli Xiantian? Bagaimana mungkin dia hanya seorang pembunuh bayaran perak? Tanya Gu Yang. Barisan mereka tidak ada hubungannya dengan basis budidaya. Itu hanya ditentukan oleh seni pembunuhan mereka. Jika kemampuan pembunuhan mereka kurang, maka bahkan ahli ekspansi laut masih akan berada di peringkat perak. Selain itu, semakin tinggi peringkat mereka,
maka setiap kali basis budidaya mereka meningkat, harus ada peningkatan yang setara dalam kemampuan pembunuhan mereka. Jika tidak ada, maka mereka pada dasarnya dibuang. Orang tua itu mungkin seseorang yang seperti itu, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi pekerja acak di sini. Karena aturan Bloodkill Hall, pembunuh tidak akan menyerang mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah daripada mereka. Maka lelaki tua ini kemungkinan besar tersapu. Adapun yang lain, saya kira itu hampir sama. Meskipun basis kultivasi mereka juga berada di ranah Meridian Opening, mereka jauh lebih lemah daripada pembunuh peringkat perak yang aku temui sebelumnya. Kali ini, itu benar-benar salah perhitungan. Pemogokan kami akhirnya mendarat dengan tidak ada apapun selain lemah, desah Long Chen. Jika seperti ini, maka pembunuh tidak sesulit yang dihadapi seperti yang saya pikir, kata Li Qi. Sebelumnya, dia khawatir. Anda salah, mereka adalah pembunuh dalam gelap. Sebagai pembunuh, mereka tidak menghadapi lawan mereka secara langsung. Itu sebabnya jika mereka gagal membunuhmu dalam sekejap, mereka akan melarikan diri. Meskipun kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih lemah dari milikmu, jika mereka mengambil keuntungan ketika kamu lengah, maka siapapun di antara kamu, selain Yue Zifeng, mungkin dengan mudah dibunuh. Mereka berspesialisasi dalam menyembunyikan diri, dan ketika digabungkan dengan seni pembunuhan mereka, kebanyakan orang akan merasa tidak mungkin untuk bertahan. Jangan meremehkan pembunuh bayaran apapun, karena ada di antara Anda yang bisa kehilangan nyawa Anda, Long Chen memperingatkan. Hati mereka bergetar. Itu benar, pembunuh tidak menghadapi musuh mereka secara langsung. Itu adalah teknik pembunuhan terampil mereka yang paling sulit untuk dihadapi. Mengapa kamu mengatakan Yue Zifeng adalah pengecualian? Karena dia seorang pembudidaya pedang, dan persepsi rohaninya jauh melebihi yang lain. Pembudidaya pedang adalah target yang paling sulit bagi pembunuh. Tidak hanya pembunuh itu akan dengan mudah dirasakan, tetapi senjata pembudidaya pedang juga tidak pernah meninggalkan sisinya. Mereka juga penyerang tercepat dari semua pembudidaya. Jadi tidak ada di antara Anda yang bisa mengalahkannya dalam hal itu, kata Long Chen. Baik, aku akui aku tidak bisa mengalahkannya. Kecepatan serangannya benar-benar mengerikan, desah Guyang. Gerakan besar ini menarik perhatian semua kota Chaos. Para ahli dari kedua jalur menonton dari kejauhan. Melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Long Chen benar-benar menyerang benteng Bloodkill Hall. Apakah itu deklarasi perang melawan aula pembunuhan darah? Apa bedanya dengan meminta untuk dibunuh? Bloodkill Hall telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka semua adalah sekelompok orang yang memalukan, tidak ada yang mempertanyakan kekuatan mereka. Bahkan jalan rusak tidak akan pernah memicu perselisihan dengan mereka ketika mereka bekerja sama. Orang-orang yang diam dan tidak punya bayangan ini terlalu menakutkan. Mereka seperti mesin penuai yang keluar dari neraka. Mereka mungkin muncul di sisi Anda kapan saja untuk menuai hidup Anda. Jalan yang benar telah berperang melawan balai pembunuhan darah beberapa kali dalam sejarah. Tetapi keuntungan mereka sangat terbatas. Kubu umum dari Bloodkill Hall bukanlah markas penting mereka. Penghancuran benteng-benteng itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Namun, tingkah laku semacam itu benar-benar membuat Hall Bloodkill marah. Dikatakan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, sekte besar yang telah berpartisipasi dalam menyerang Bloodkill Hall memiliki semua murid elit mereka dibunuh hanya dalam satu malam. Hal itu telah mengguncang seluruh dunia kultivasi. Jalan yang benar telah benar-benar marah, tetapi aula pembunuhan darah telah mengeluarkan kabar bahwa siapapun yang berani menargetkan mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Sekte-sekte besar itu semuanya sangat kuat dengan fondasi yang mendalam. Mereka memiliki banyak ahli, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun di Bloodkill Hall. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana kantor pusat mereka. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka miliki, tidak ada tempat untuk melepaskannya. Adapun para pembunuh itu, mereka tanpa lelah akan membunuh murid elit mereka, dan tidak ada cara untuk bertahan melawan mereka. Sekte besar dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyerah dan diam-diam menerima kenyataan ini. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menimbulkan masalah untuk Bloodkill Hall. Orang-orang yang menjadi sasaran Bloodkill Hall hanya bisa menangisi nasib buruk mereka. Dengan menghancurkan benteng ini, Long Chen telah melakukan sesuatu yang tidak ada yang berani lakukan selama beberapa milenium terakhir. Dia sekali lagi memprovokasi Bloodkill Hall, dan dia baru saja berada di dunia Meridian Opening. Kali ini, seluruh dunia kultivasi akan terguncang. Orang tidak bisa menahan nafas. Long Chen benar-benar terlalu berani. Mungkin bahkan Xuantian Dao Sekte tidak akan bisa membantunya sekarang. Dia harus bertemu dengan pembunuh gila dari Bloodkill Hall. Yang paling penting, Xuantian Dao Sekte bahkan tidak berani mencoba melindunginya, karena jika mereka melakukannya, aula pembunuhan darah akan mengirim pembunuh terhadap murid-murid mereka yang lain juga.
Itu adalah sesuatu yang Dao Sekte tidak ingin lihat. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap dijaga selamanya. Terjerat dengan pembunuh Blood Kill Hall sangat merepotkan. Jadi bahkan Suantian Dao Sekte tidak akan mau memprovokasi orang-orang gila itu. Bos, haruskah kita pergi sekarang? Tanya Guyang. Tunggu sebentar, masih ada beberapa rahasia di sini. Petik 2. Long Chen memeriksa puing-puing dan tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Bumi terbang, mengungkapkan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Pintu masuk baru saja muncul, dan debu belum menyebar, ketika banyak lampu menembaki Long Chen. Mereka datang begitu tiba-tiba sehingga Guyang dan yang lainnya bahkan tidak bisa bereaksi. Ekspresi Long Chen tidak berubah. Dia bahkan tidak menatap. Dengan satu pukulan, ia melepaskan gelombang ki yang kuat yang meniup lampu-lampu itu kembali ke lorong. Jeritan sengsara terdengar dari ruang bawah tanah. Sebenarnya ada orang yang bersembunyi di sini. Long Chen masuk dan melihat itu sangat luas. Ada sebuah altar persegi 300 meter. Di atas altar adalah patung seorang pria berambut merah dengan sepasang sayap merah. Matanya tampak dingin menatap Long Chen. Meskipun itu hanya sebuah patung, itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Long Chen merasa benar-benar ada seseorang yang menatapnya. Kamu adalah dewa pembunuh mereka. Long Chen memeriksa patung itu. Aula Bloodkill percaya pada dewa pembunuh. Dan karena itu mereka telah membangun patung ini di sini sehingga mereka dapat menyembahnya kapan saja. Dengan tingkah lakumu yang baik, kamu masih bisa menyebut dirimu seorang dewa. Sampah, Anda hanya perusak uang. Siapapun yang memberi Anda uang adalah siapa yang akan Anda panggil tuan dan bertindak sebagai penjahat sewaan. Hanya menatapmu itu membuatmu mual. Petik 2. Ledakan. Long Chen langsung menghancurkan patung itu dengan tinju. Dia kemudian melihat sekeliling dan melihat tablet batu di dinding. Ada banyak baris kata di atasnya. Su Changshu, murid Seven Star Mountain, misi pangkat perunggu, terbunuh. Luo Yutian, murid Mental Fish Gate, misi pangkat perunggu, terbunuh. Long Chen memeriksanya dan melihat itu adalah catatan misi. Di bagian bawah tablet, dia melihat namanya sendiri. Long Chen, murid Suantian Super Monastery. Misi pangkat perunggu, gagal. Misi peringkat perak, gagal. Misi peringkat emas, gagal. Misi peringkat emas gelap, garis bawah. Tidak ada apapun setelah misi peringkat emas gelap. Seharusnya misi itu dikeluarkan, tetapi tidak ada pembunuh yang punya waktu untuk membuat rencana. Gelombang berikutnya adalah emas gelap. Long Chen mencibir. Dia menyeka kata-kata di belakang namanya, dan menggunakan batu. Dia menulis baris kata lain di atasnya, sebanyak yang datang. Sebanyak yang akan kubunuh. Itu adalah kata-kata yang sangat sederhana. Tetapi mereka dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kamu ingin datang membunuhku, tapi aku tidak diizinkan untuk membalas. Dan saya benar-benar harus menerima 4 gelombang pembunuhan sebelum pertandingan berakhir. Siapa bilang saya setuju dengan itu? Jika Anda suka bermain, maka saya akan bermain dengan Anda, ejek Long Chen. Long Chen sudah memiliki begitu banyak musuh. Pada titik ini, dia tidak takut memiliki lebih banyak. Hanya sekali Long Chen dan yang lainnya pergi, para ahli yang saleh dan korup memasuki ruang bawah tanah. Melihat patung yang hancur dan kalimat yang ditinggalkan Long Chen, hati mereka berdebar kencang. Long Chen sebenarnya tidak takut membuat marah Blood Kill Hall. Dia telah menghancurkan patung dewa mereka dan meninggalkan kata-kata provokatif seperti itu. Dia benar-benar berusaha membuat dirinya terbunuh. Ketika Long Chen kembali ke situs pertambangan Suantian Dao Sekte, dia memperhatikan bahwa para penjaga telah menghilang. Hanya sekali dia bertanya. Dia mengetahui bahwa Zhou Kun telah membatalkan posting itu. Sesuai dengan perintah dari atasan, ada 4 lokasi penambangan yang tersisa untuk dijaga Long Chen. Jadi penjaga lainnya telah dipindahkan. Apakah Long Chen benar-benar menjaga wilayahnya? Masalah apapun akan menjadi tanggung jawabnya. Meng Qi dan Tang Wan Er telah mendiskusikannya dan memutuskan untuk mengirim prajurit Dragon Blood untuk menjaga keempat situs tersebut. Lagi pula, jika ada masalah, Long Chen harus bertanggung jawab. Dan satu-satunya yang hadir adalah Dragon Blood Legion sekarang. Long Chen sama sekali tidak terkejut dengan situasi ini. Dia mengatakan kepada prajurit Dragon Blood untuk berhati-hati selama hari-hari ini. Dengan cepat akan ada daging untuk dimakan. Seperti yang diharapkan, 3 hari kemudian, gangguan besar meletus. Pakar bertopeng yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke wilayah Suantian Dao Sekte. Di mana Long Chen? Keluar dari sini dan mati. Teriakan dingin terdengar di seluruh wilayah kekacauan. Dan tekanan yang mengerikan melonjak. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 630. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 630 Surgawi yang mengerikan ahli Suantian Dao Sekte semua berubah dingin dan mengeluarkan senjata mereka, bergegas keluar. Sekarang bukan giliran kita, jangan keluar.
Ada murid yang harus dipertahankan. Perintah Zhou Kun. Bupati, ada terlalu banyak musuh. Jika Anda tahu saya Bupati, maka Anda lebih baik mendengarkan perintah saya. Tidakkah kamu mendengar bahwa mereka menginginkan Long Chen? Masalah yang disebabkan Long Chen harus ditangani sendiri, cemooh Zhou Kun. Tapi, tambang kita, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang disebabkan Long Chen. Selanjutnya, dia bertugas menjaga tempat ini. Jika ada masalah, itu tanggung jawabnya. Kami hanya akan menonton dengan tenang. Zhou Kun berdiri di atas platform untuk menyaksikan serangan itu dengan senyum senang. Anda pikir Anda luar biasa, Long Chen. Maka saya ingin melihat seperti apa penampilan Anda saat Anda mati. Hehe, jalan korupsi benar-benar cepat. Mereka sudah mengambil tindakan hanya dalam beberapa hari. Para ahli itu mungkin bertopeng, tetapi aura mereka tidak bisa disembunyikan. Penyamaran itu hanya menipu diri mereka sendiri. Tetapi di wilayah kekacauan, semua orang suka bertindak seperti ini. Itu sudah menjadi aturan yang tidak diucapkan. Setelah menyerang, orang hanya akan menolak untuk mengakui bahwa itu telah dilakukan oleh mereka. Ada lebih dari 1000 ahli yang menyerang sekarang, dan mereka semua berada di wilayah Xiantian. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pemuda. Mungkin dia merasa seperti menutupi wajahnya di bawahnya, tetapi dia sama sekali tidak menyamar. Pria ini dikelilingi oleh rune dan memimpin para ahli korup untuk menyerang. Dengan lambaian tangannya, para ahli korup dibagi menjadi 4 kelompok, menuju 4 tambang. Itu adalah tempat Legiun Dragon Blood ditempatkan. Melihat ini, Zhou Kun tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Tidak peduli apa hasilnya, dia akan melaporkan ke Sekte Dao bahwa semua biji emas hitam di tambang telah diambil oleh para penyerang. Kemudian dia diam-diam akan mengantongi nilai persediaan puluhan tahun untuk dirinya sendiri. Bagi Dao Sekte, itu bukan apa-apa. Tetapi bagi keluarga Zhou, itu adalah kekayaan dalam jumlah besar. Tidak hanya mereka akan mendapat bantuan dari Piltover, tetapi mereka juga akan memotong salah satu musuh mereka dan menghasilkan banyak uang. Dapat dikatakan sepenuhnya mengenai memukul 3 burung dengan 1 batu. Memikirkan itu, Zhou Kun merasa sangat senang di dalam. Dia bahkan memiliki keinginan untuk bernyanyi dengan gembira. Dengan senyum muram, tidak mungkin bahwa kamu sengaja menarik orang-orang ini ke sini, kan? Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar di samping Zhou Kun, menyebabkan jiwanya nyaris lari ketakutan. Pada titik yang tidak diketahui, Long Chen muncul di platform yang sama dengannya, dengan acuh tak acuh menyaksikan pertempuran yang terjadi. Kamu, bagaimana kamu datang ke sini? Kenapa kamu tidak bertahan? Jika sesuatu terjadi pada ranjau itu, maka tidak peduli berapa banyak kepala yang kamu miliki, ranjau itu tidak akan cukup untuk pemenggalanmu. Seru Zhou Kun, kaget dan geram. Memenggal saya, seseorang yang mampu melakukannya belum dilahirkan. Jika sekali lagi kentut seperti itu, aku akan memotong kepalamu sekarang, kata Long Chen ringan. Membunuh, raungan marah terdengar dari tambang. Prajurit Dragon Blood dibebankan pada para ahli korup. Darah memenuhi langit, anggota badan terbang kemana-mana. Apa yang mengejutkan para ahli korupsi adalah bahwa anak-anak nakal Meridian pembuka ini seperti iblis yang haus darah. Setiap gerakan mereka sangat kejam dan tajam, dan kekuatan tempur mereka terlalu mengerikan. Saudara, bunuh. Di bawah bimbingan bos, selama pertempuran orang suci dan korup di biara ke-108, kami berkali-kali mengalahkan jumlah kami. Di biara pertama, kami melakukan hal yang sama terhadap serangan diam-diam dari jalur korup. Sekarang, giliran kami untuk memberi mereka pukulan. Apakah kita akan membiarkan mereka melarikan diri kali ini? Gu yang mengangkat tombaknya, menyerbu ke tengah peperangan. Tidak, prajurit Dragon Blood sepertinya mengingat sosok mereka yang berlumuran darah bertarung dengan Long Chen. Darah mereka mulai mendidih. Legiun Dragon Blood jelas kalah jumlah. Tetapi mereka sangat kejam. Dan pada dampak pertama, mereka membunuh beberapa ahli korup. Secara instan mengurangi moral mereka. Dalam ingatan mereka, para pembudidaya jalan yang benar adalah sekelompok pengecut yang takut mati. Maka mereka selalu memperlakukan mereka seperti domba untuk menuai. Tapi hari ini, mereka bertemu Legiun Dragon Blood, sekelompok harimau ganas yang sangat kuat. Mereka merasakan dingin, tampaknya peran mereka terbalik. Adapun pemuda yang memimpin mereka, dia telah pengisian langsung menuju gedung utama Xuantian Dao Sekte ini. Dia tidak percaya bahwa Long Chen tidak akan muncul. Tapi sekarang dia mempercayainya. Tidak hanya Long Chen tidak muncul, tetapi mereka juga mengalami masalah. Legiun Dragon Blood terlalu menakutkan, dan bahkan dia terkejut. Menurut perintah aslinya, dia seharusnya menunggu kelompok lain sebelum meluncurkan serangan diam-diam. Tapi dia seorang celestial yang agung, dan dia pikir dia bisa mendominasi seluruh wilayah pertambangan sendirian. Jadi dia telah mengabaikan anggota lain dari jalur korup, langsung datang untuk membunuh Long Chen.
Menurut gayanya, dia hanya akan menginjak-injak musuh-musuhnya, dan Long Chen akan muncul cepat atau lambat. Dia sangat tidak yakin dengan kekuatan Long Chen. Meskipun dia telah melihat fotografi Jades dari pertempuran Long Chen dengan Yin Wuxiang, dia menganggap dirinya lebih kuat dari Yin Wuxiang, cukup kuat untuk membunuh Long Chen. Tapi sekarang kekuatan Dragon Blood Legion membuatnya panik. Korban mereka terlalu tinggi. Dia tidak akan bisa memberikan penjelasan begitu dia kembali. Dia sudah mengabaikan rencana semula. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan merepotkan baginya. Dia langsung dibebankan ke tambang Yue Zifeng. Itu karena Yue Zifeng terlalu kuat. Dimanapun dia mengarahkan pedangnya, para ahli jatuh dan daging terbang di udara. Dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, bila angin menebas udara. Bila angin itu sangat aneh, karena belum ada tanda sedikit pun sebelum itu muncul. Pada saat pemuda itu merasakannya, sudah tepat di depannya. Dia buru-buru mengelak, tapi dia masih terluka. Luka panjang muncul di wajahnya. Jika dia lebih lambat, kepalanya akan dipotong dua. Siapa ini? Orang yang akan membunuhmu. Suara jernih terdengar dari kejauhan. Pria muda itu buru-buru melihat ke arah itu, hanya untuk melihat seorang wanita yang lemah lembut berjalan mendekat. Siapa lagi yang bisa selain Tang Wan-er? Long Chen telah memberinya misi untuk mengawasi setiap ahli top. Kesempatan hari ini benar-benar langka. Seorang surga sebenarnya telah mengirim dirinya sendiri kepada mereka. Tang Wan-er tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia saat ini, tetapi Long Chen menolak untuk bertukar pukulan dengannya. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuat dia. Hari ini, dia memiliki kesempatan langka untuk menguji dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Hehe, gadis kecil, kamu cukup cantik, dan kamu memiliki kemampuan langka untuk mengendalikan angin. Bagus, bagus. Sudah kuputuskan, kau milikku. Mata lelaki korup itu menjadi cerah. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita cantik. Di kejauhan, Long Chen melengkungkan bibir. Apakah orang ini benar-benar berpikir dia bisa menaklukkan Tang Wan-er? Bahkan dia tidak memiliki kemampuan itu. Memangnya dia pikir dia itu siapa? Bahkan Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan saya. Kamu pikir kamu ini siapa? Ejek Tang Wan-er. Itu membuat Long Chen kaget. Pikiran Tang Wan-er sama dengan pikirannya. Apakah ini dunia legendaris yang terhubung secara mental? Maaf, tempat ini agak ramai. Bisakah kamu turun? Long Chen memandang Zhou Kun di sampingnya dan sedikit mengernyit. Dia langsung menendangnya dari peron dan mengambil kursi sambil bersantai. Dia akan menjadi pria yang damai dan tampan yang hanya akan dengan tenang menonton pertempuran. Keempat tambang itu dibagi menjadi dua wilayah. Mereka kurang dari beberapa mil dari satu sama lain. Terus terang, hanya ada dua medan perang. Meng Qi dan Guoran sama-sama bertanggung jawab atas salah satu dari mereka, melindungi semua orang. Tentu saja, ketika tidak ada bahaya nyawa hilang, mereka tidak akan ikut campur. Meng Qi adalah Bistamer dengan item soul. Dia membunuh orang tanpa mereka sadari. Sedangkan untuk Guoran, dia sudah sejak lama menempatkan dirinya di tempat yang tinggi, dan dia sesekali menembakkan panahnya. Tetapi meskipun pertempuran itu sangat sengit, itu masih belum mencapai titik di mana mereka harus bergabung. Long Chen juga berharap mereka tidak harus bergabung. Jika mereka melakukannya, itu akan mengekspos mereka, dan itu juga akan menyebabkan Legiun Dragon Blood membentuk ketergantungan pada mereka. Itu tidak menguntungkan insting yang dibutuhkan seseorang di tengah-tengah pertempuran. Pada dasarnya tidak perlu baginya untuk khawatir tentang pertempuran itu. Long Chen hanya duduk dan dengan tenang menyaksikan Tang Wan-er. Dia juga ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Long Chen, seorang pengecut yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya bisa dibandingkan dengan saya. Gel, kamu cantik. Saya telah menyukai Anda. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan menjemputmu. Ke sini. Pria yang korup itu tiba-tiba melepaskan auranya, dan tanda-tanda di sekelilingnya menjadi cerah. Runenya langsung menyelimuti Tang Wan-er, dan dia menyerbu. Tangisan Daos surgawi. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar ketika gelombang bilah angin muncul di sisi Tang Wan-er. Sebenarnya, bilah angin itu adalah rune. Tetapi mereka berbeda dari rune biasa. Setiap rune di dalam dan dari dirinya sendiri juga merupakan bilah angin. Jutaan rune sekarang membentuk lautan bilah angin yang dengan mudah memecah rune pria korup. Ledakan. Domain rahasia pria korup itu runtuh, dan dia muntah darah, terbang kembali, penuh dengan keterkejutan. Mustahil. Bagaimana Anda bisa menjadi surgawi? Petik 2. Dia tidak berani percaya ini. Celestial bisa merasakan celestial lain melalui koneksi mereka dengan Tao surgawi. Tapi dia tidak merasakan fluktuasi surgawi Dao dari Tang Wan-er. Itu sebabnya dia menolak untuk percaya ini. Dia sebenarnya mengatakan akan menjemputnya. Tetapi ketika dia memanggil manifestasinya, dia benar-benar terperangah.
Tang Wan-er tidak hanya mampu memanggil manifestasi Heavenly Dawn-nya. Cakupan manifestasinya bahkan lebih besar daripada miliknya dan jauh lebih menakutkan. Keluarkan kekuatan terhebatmu, atau kamu tidak akan bertahan meski hanya beberapa langkah. Tang Wan-er dengan dingin mendengus. Mengulurkan tangannya, dua bilah angin muncul di masing-masing tangannya. Dia dengan kejam menusuk mereka ke arah pria korup. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 631. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 631 Peri Perkasa Ledakan. Bilah angin Tang Wan-er sepanjang 3 kaki menebas pria yang korup itu. Pria yang korup itu dipaksa kembali, tetapi dia berhasil memblokir dengan pedang yang telah dia keluarkan. Punggung saber itu digergaji, tampak sangat menyeramkan. Bahkan kamu pikir kamu layak menggunakan pedang. Dan Anda ingin menantangnya. Saya sangat mengagumi keberanian Anda, kata Tang Wan-er dengan acuh tak acuh. Kesan Tang Wan-er adalah bahwa tidak ada pengguna pedang yang bisa dibandingkan dengan Long Chen. Hanya ketika pedang ada di tangannya bisa melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Jenis dominasi sejati semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki Long Chen. Tutup mulutmu, pelacur. Saya memuji kecantikan Anda sedikit dan Anda bertindak seperti ini. Kamu benar-benar membuatku jengkel. Mata pria yang korup itu seolah memuntahkan api. Dia seorang celestial, seorang jenius surgawi. Awalnya, dia sudah merasa sulit untuk menerima bahwa dia harus menangani seseorang seperti Long Chen. Kemudian ketika dia tahu dia seharusnya bekerja sama dengan orang-orang surga lainnya untuk menangani Long Chen, dia menjadi gila karena marah. Jadi dia tidak menunggu yang lain dan langsung datang ke sini untuk membunuh Long Chen. Tapi sekarang, sebelum dia bahkan bertemu Long Chen, dia bertemu dengan iblis betina ini, yang juga seorang celestial. Sekarang memikirkan bagaimana dia mengatakan dia akan mengumpulkannya. Dia merasa seperti telah menamparkan wajahnya. Wanita yang agung dan mulia Wan-er, bocah korup jahat ini mencoba menggunakan kata-kata tercela untuk menghujat kemurnianmu. Kita pasti tidak bisa memilikinya. Silakan gunakan tangan agung dan mulia Anda untuk mengakhiri jiwanya, membiarkan dunia ini menjadi benar-benar murni. Petik 2. Ekspresi Tang Wan-er telah tenggelam ketika dia dikutuk oleh pria ini, tapi kemudian kata-kata Long Chen datang dari kejauhan. Dia hampir tertawa. Scoundrel ini benar-benar tidak pernah serius. Tang Wan-er melesat maju dengan lautan bilah angin. Bilah anginnya menebasnya, membuatnya tampak sangat mengagumkan. Dia seperti peri yang dingin, meski agak galak. Pria korup merilis gambar pedang besar terhadap serangan Tang Wan-er. Pisau angin dan gambar pedang bertabrakan dengan gila-gilaan, mengeluarkan ledakan ke langit dan mengguncang tanah. Pada titik ini, Long Chen juga berdiri untuk menonton dengan penuh perhatian. Dia menghela nafas secara emosional. Surgawi dengan atribut mereka sendiri benar-benar menakutkan. Bilah angin Tang Wan-er didukung oleh rune Dao surgawi. Kekuatan itu menakutkan, dan daya tahan mereka telah mencapai tingkat abnormal. Pria korup juga seorang celestial, dan dia bahkan memegang senjata encanted. Namun, dia tidak dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan senjatanya. Dia hanya peduli tentang kekerasan dan daya tahan senjata, yang memungkinkannya mengeluarkan kekuatannya sendiri. Memeriksa auranya, Long Chen melihat bahwa dia sedikit lebih lemah dari Yin Wuxiang, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, di bawah serangan Tang Wan-er, ia tidak dapat membalas, karena domain rahasia tidak dapat memengaruhinya. Ranah domain Tang Wan-er sendiri terlalu besar, hampir 2 kali ukuran domainnya. Satu-satunya alasan dia tidak segera menghancurkannya adalah karena dia belum membiasakan diri dengan kekuatannya. Dia tidak dapat mengontrol runenya dengan sempurna, jika tidak, dia akan dapat sepenuhnya menekannya hanya dengan domain rahasia. Ini membuat Long Chen merasakan banyak tekanan. Tang Wan-er baru saja mendapatkan kendali awal atas kekuatannya, tapi dia sudah lebih kuat dari Yin Wuxiang. Dia jelas terlalu kuat. Awalnya, atribut peladang tidak begitu umum. Mereka dilahirkan dengan afinitas bawaan terhadap semacam energi, dan jika mereka kemudian menjadi surgawi, mendapatkan bantuan surga, mereka akan menjadi sangat kuat. Sekarang, Tang Wan-er benar-benar memberi Long Chen banyak tekanan. Jika dia terus tumbuh dan sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kekuatannya, bukankah dia yang akan diganggu? Tapi ada satu hal yang membuat Long Chen merasa sangat bersyukur. Itulah saat Tang Wan-er menggunakan Cry of the Heavenly Daws, dia tidak merasakan sedikit pun rasa jijik atau tidak suka. Lebih jauh lagi, dia melihat bahwa Heavenly Daws tidak menunjukkan sedikit pun penolakan terhadap Tang Wan-er. Dia bisa dengan bebas menikmati manfaatnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu manik kekacauan primal? Bahkan bisa menipu surga. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Sebagai seseorang yang ditolak oleh Heavenly Daws, dia memiliki perasaan yang sangat negatif terhadap surgawi. Bahkan dari jauh,
dia bisa merasakan aura yang tidak disukai dari mereka. Dia sudah membuat persiapan untuk itu. Sekarang, dia tiba-tiba teringat Monian. Dia ingat bahwa ketika Monian memanggil Cry of the Heavenly Daws, dia juga tidak merasa tidak suka. Salah satu benih Heavenly Daw milik Monian telah diberikan kepadanya oleh Long Chen. Mungkinkah setelah melewati manik kekacauan primer, rune Dao surgawi itu juga telah berubah? Itu sangat mengejutkan. Hanya harta macam apa yang menjadi manik kekacauan primer? Bagaimana ada begitu banyak aspek yang tidak dapat diprediksi? Apa yang diinginkannya? Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras memotong pikiran Long Chen. Dia buru-buru melihat ke depan untuk melihat bahwa pedang pria korup itu bersinar seperti matahari. Dengan satu tebasan, dia telah menghancurkan pedang angin Tangwan Air dan mengirimnya terbang. Bukan hanya itu, tetapi dia juga tidak berhenti, berkedip ke depan untuk terus menyerang. Long Chen mengerutkan kening dan dia baru saja akan ikut campur ketika Tangwan Air membentuk segel tangan di depannya. Langitnya yang penuh rune membentuk perisai besar di depannya. Perisai angin dingin, ledakan. Perisai Tangwan Air langsung hancur ketika dipukul oleh pedang. Tapi ekspresi pria korup itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur. Tapi dia masih satu langkah terlalu lambat. Bila angin Tangwan Air tidak benar-benar hancur, tetapi sengaja dibelah olehnya, itu hanya tampak seperti perisainya tidak mampu menanggung kekuatannya. Sekarang, bila angin yang terdiri dari perisainya tiba-tiba melanda seperti kilat, menebas pria korup, tidak dapat mempertahankan sepenuhnya, puluhan luka muncul di tubuhnya. Dan ini hanya karena dia menyadari apa yang terjadi begitu cepat. Kalau tidak, dia akan langsung dibunuh. Pemulihan Dao surgawi, mengedarkan rune Dao langitnya, luka-luka pria korup dengan cepat sembuh. Pedangnya sekali lagi menyala dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia menyerang Tangwan Air. Tidak terduga, dia sebenarnya memiliki teknik rahasia untuk mengaktifkan sebagian dari kekuatan senjata enchanted. Long Chen terkejut. Benda terpesona memiliki tanda khusus yang diukir padanya, dan biasanya hanya ahli ekspansi laut yang dapat mengaktifkan rune itu. Tetapi pria korup ini juga mampu melakukannya. Meskipun dia hanya mampu mengaktifkan jejak kekuatan senjatanya, itu sudah cukup baginya untuk membalikkan ombak. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Ghost Sabre de Force Soul. Semua energi pria korup mengalir ke pedangnya, memanggil gambar pedang yang sangat besar di langit. Kekuatannya yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergemuruh. Long Chen sudah memegang Bloodbrinker, bersiap untuk pergi. Serangan itu sangat mengerikan. Dia khawatir Tangwan Air tidak akan bisa mengatasinya. Tapi ekspresi Tangwan Air masih benar-benar tenang. Matanya bersinar dengan niat bertarung. Dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan di depannya, lautan rune di sekelilingnya yang kental, membentuk bulan sabit sepanjang 1 mil. Ini langkah itu. Long Chen tiba-tiba teringat bagaimana ia telah memperoleh skill pertempuran kelas surga yang tinggi dari Suantian Super Monastery. Itu adalah sesuatu yang sempurna untuk Tangwan Air. Hanya pakar atribut angin yang dapat menggunakan gerakan ini. Selanjutnya, dia telah menggunakan rune Dao surgawi untuk menyingkat serangannya. Serangan ini sudah melampaui ruang lingkup kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh keterampilan pertempuran. Ketika bulan sabit itu muncul, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak mungkin mendengar apapun. Itu seperti satu-satunya hal di dunia adalah bulan sabit sekarang. Angin bulan menelan bintang. Dengan segel tangan terakhir, bulan sabit besar itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, menebas pria yang korup itu. Bahkan Long Chen merasakan dingin ketika bulan sabit muncul. Keterampilan pertempuran asli tidak terlalu menakutkan. Bagian yang paling menakutkan dari serangan ini adalah mengandung kekuatan rune Dao surgawi Tangwan Air. Ledakan. Tanah meledak sebagai gelombang ki yang kuat menyebar. Orang-orang yang bertarung semuanya dikirim terbang oleh angin astral. Melihat angin astral mendekati lokasi saat ini, Long Chen tiba-tiba memutar matanya dan berteriak, "Semuanya, hati-hati." Dia melompat dari panggung dan mengambil sikap defensif. Banyak orang berlutut di tanah untuk meminimalkan kekuatan dampak. Zhou Kun agak bingung. Meskipun angin astral itu menakutkan, dia adalah ahli ekspansi laut setengah langkah, dan mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Tapi mengapa Long Chen tampak begitu serius? Dia bahkan memberi semua orang peringatan. Kapan dia begitu peduli pada mereka? Begitu angin astral itu mencapai dia, bangunan itu hancur total, dan Zhou Kun mengedarkan ki rohaninya untuk mempertahankan. Ledakan. Tiba-tiba, Zhou Kun merasa seperti gunung menabraknya, dan dia muntah darah. Seluruh tubuhnya hampir meledak. Visinya menjadi gelap, jiwanya memasuki tidur. Tapi sebelum itu, ada satu pertanyaan yang menggema di kepalanya. Bagaimana angin astral ini begitu kuat? Dia secara alami tidak tahu bahwa seseorang telah menambahkan sesuatu yang istimewa pada angin astral ini. Tentu saja, orang itu tidak akan mengumumkan dirinya sendiri. Itu Long Chen. Setelah angin astral berlalu, semua orang melihat bahwa lanskap telah berubah total.
Ada kawah besar di tanah. Long Chen tersenyum dan berjalan. Melihat sosok yang anggun, dia mengacungkan jempol, memuji. Peri itu perkasa. Tepat pada saat itu, tanah di bawah kaki Long Chen meletus, dan sesosok menusuk pedang ke arahnya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 632. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 632 bunuh mereka semua tanah meletus, dan pedang menusuk ke arah dada Long Chen. Long Chen mengulurkan tangan, titik pedang itu ditangkap oleh tangannya. Tangan Long Chen saat ini ditutupi dengan tanda petir, tampak seperti sarung tangan yang benar-benar bisa mengabaikan ketajaman pedang itu. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar tidak cocok menggunakan pedang. Bagaimana bisa seorang pengguna pedang bertindak dengan sangat licik? Sungguh memalukan bagi nama Tuan Pedang. Long Chen menggelengkan kepalanya, menatap pria yang korup itu. Pria yang korup itu berlumuran darah. Dia hampir berubah menjadi bubur oleh serangan Tang Wan Er. Hal yang paling menakutkan tentang serangan Tang Wan Er adalah bahwa setelah bilah angin menebas ke sasarannya, itu akan meledak, melepaskan gelombang kedua. Meskipun gelombang kedua ini kurang sengit daripada serangan pertama, bagian paling abnormal tentang itu adalah jangkauannya. Itu pada dasarnya tidak mungkin untuk dihindari. Meskipun telah menggunakan langkah terkuatnya, pria korup ini nyaris tidak berhasil memblokir dampak pertama Wind Moon Engulfus Stars dari Tang Wan Er. Tetapi meskipun dia telah memblokir bulan sabit, ketika bulan itu meledak, dia hampir berubah menjadi mayat. Satu-satunya alasan dia hidup adalah karena dia seorang surgawi dengan tubuh fisik yang kuat. Kalau tidak, tidak akan ada yang tersisa darinya. Pisau sabit kecil telah menjadi iblis mengukir tubuhnya. Dia telah kehabisan rune intinya untuk terus sembuh saat dia dipukul. Ketika gelombang bilah angin itu akhirnya berakhir, dia sudah kehabisan energi. Jadi dia menyembunyikan dirinya di tanah, menunggu kesempatan dan berpikir tentang bagaimana dia harus menangani situasi ini. Dan kemudian, Long Chen berjalan ke tempat dia berada. Dia tidak ragu-ragu, dia langsung menyerang. Apa yang dia inginkan saat ini bukan untuk membunuh Long Chen, tetapi untuk mendapatkan kartu truf. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tang Wan Er terlalu menakutkan. Serangan miliknya ini telah menghabiskan semua energi rune Dao surgawinya. Tetapi sebagai ahli atribut angin, bila angin acak darinya bisa membunuhnya. Jadi pandangannya telah ditempatkan pada Long Chen. Tetapi rencana ini tidak mungkin lebih buruk dari itu. Dia tidak tahu seberapa kuat Long Chen sebenarnya. Ketika Long Chen meraih pedangnya, kekuatan petirnya yang mengamuk mengalir ke tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Persis seperti itu, Long Chen mendorong pedang sedikit ke belakang, dan kekuatan besar dikirim melalui itu. Pria yang korup meledak, suara gemuruh bergemuruh memenuhi udara. Jiwa ahli korup akan terbang keluar dari tubuhnya ketika guntur yang tak ada habisnya menghancurkannya. Surga jatuh begitu saja. Tiba-tiba, rune Dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, baru saja akan bergabung kembali ke dunia. Itu adalah benih Dao pria surgawi korup. Ia ingin kembali ke surga dan bumi. Tetap di belakang, dengus Long Chen. Pedangnya menebas rune, ledakan. Rune itu langsung hancur. Manik primal chaos beredar liar, dan rune yang hancur itu diserap olehnya. Dalam ruang kekacauan utama, pohon Dao surgawi yang aneh mengambil rune itu, dan buah seukuran kepalan perlahan tumbuh dari sana, satu dengan rune Dao surgawi. Buah Dao surgawi lainnya telah lahir. Apa yang kalian semua inginkan? Membunuh mereka semua. Para ahli korup dan prajurit Dragon Blood baru saja merangkak keluar dari tanah ketika mereka melihat Long Chen membunuh korup celestial. Mereka semua terkejut. Seorang surga telah terbunuh begitu saja. Para ahli korup benar-benar tercengang. Bunuh. Mendengar perintah Long Chen, para prajurit Dragon Blood meraung, menyerang para ahli korupsi yang masih tertegun. Menjalankan, para ahli korup jatuh satu demi satu. Dengan surgawi yang membuat mereka mati, mereka akhirnya ketakutan. Jangan biarkan satu pun lolos. Moral para prajurit Dragon Blood melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka mengejar mereka. Dalam keadaan biasa, orang tidak akan mengejar musuh yang terpojok. Itu akan menyebabkan musuh benar-benar mati-matian, bahkan membuang nyawa mereka sendiri untuk membawa penyerang turun bersama mereka. Itu akan menambah korban, tapi pertempuran ini adalah pengecualian. Yang Long Chen inginkan adalah para prajurit Dragon Blood untuk bertarung di perbatasan kematian. Mengalami bahaya itu akan sepenuhnya memperkuat basis kultivasi mereka dan meningkatkan alam mental mereka. Jeritan sengsara terdengar, mereka sangat menusuk telinga di langit malam. Penjaga dan penambang Suantian Super Monastery semua menyaksikan adegan berdarah ini dari kejauhan. Mengapa orang-orang itu terlihat lebih biadab daripada jalur korupsi? Suara gemetar seorang ahli Siantian terdengar pelan.
Prajurit Dragon Blood sepertinya iblis menuai kehidupan para ahli korab. Harus diketahui bahwa para prajurit Dragon Blood hanyalah di ranah Meridian Opening. Tetapi para ahli jalur korab semuanya ahli Xiantian, dan mereka benar-benar dikejar sampai mereka menangis untuk orang tua mereka. Pertarungan kacau seperti ini berbeda dari pertempuran biasa. Pemenangnya tidak ditentukan oleh teknik. Sebaliknya, diputuskan oleh siapa yang lebih jahat. Setiap pukulan dari pedang mereka harus dilepaskan dengan mentalitas baik kamu mati atau aku mati. Prajurit Dragon Blood semuanya adalah elit di antara para elit. Setelah menjalani begitu banyak pertempuran besar dengan Long Chen, keinginan mereka sekeras baja. Mereka bisa tersenyum tanpa rasa takut saat menghadapi kematian. Melihat bahwa lebih dari 100 ahli korup hendak melarikan diri, Guoran tiba-tiba mengeluarkan panah besar. Ledakan. Sebuah panah besar melesat keluar, meledak di tengah-tengah mereka. Sebuah bom di ujung panah meledak, dan pisau cukur yang tak terhitung mengiris tubuh mereka. Pisau cukur ini hanya seukuran kuku. Itu adalah warna emas, dan ketika mereka meledak di tengah-tengah mereka, para ahli korup itu semua berubah menjadi kabut berdarah. Hahaha, kekuatan ini benar-benar luar biasa. Melihat betapa efektifnya itu, Guoran tertawa gembira. Pisau cukur itu adalah apa yang dia buat dari pecahan barang harta karun yang diberikan Long Chen padanya. Hari ini adalah pertama kalinya dia menguji mereka, dan kekuatan mereka benar-benar mengejutkan. Para ahli korup ini ditembus semudah tahu apakah mereka mencoba memblokir dengan perisai atau senjata. Kekuatan membunuh itu membuat Guoran sangat bersemangat. Hehe, saudara, jangan hanya menonton. Cepat dan bersihkan medan perang. Guoran tertawa nakal. Dalam pertempuran sengit ini, 67 anggota Dragon Blood Legion telah terluka parah. Jika mereka tidak memiliki Mengki dan Guoran untuk diam-diam melindungi mereka, mungkin puluhan dari mereka akan mati karena pertempuran ini. Bagaimanapun, jalan korupsi tidak digambarkan sebagai sengit dan biadab untuk apa-apa. Fakta bahwa tidak ada korban dalam pertempuran sengit itu praktis merupakan keajaiban. Dari mereka yang terluka parah, ada beberapa yang kakinya terputus, beberapa yang lengannya hancur, dan bahkan beberapa yang hampir terpotong menjadi dua. Tapi selama mereka belum mati segera, maka dengan pil obat Long Chen, cedera menjadi kecil. Sekarang, setelah pertempuran sengit dan berdarah ini, pasti akan ada hadiah yang murah hati. Setelah pertempuran ini, aura semua orang telah ditarik. Tidak sedikit pun bocor lagi. Bahkan, aura mereka kental ke puncak. Pada saat yang sama, dunia mental mereka juga sangat maju. Inilah artinya menjadi ahli sejati yang dibaptis dengan peperangan. Dibandingkan dengan bunga-bunga rumah kaca itu, mereka adalah orang-orang yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Mereka adalah pejuang sejati. Wan Er, kamu baik-baik saja. Long Chen mendukung Tang Wan Er, mengambil kursi untuknya. Wajahnya pucat. Saya ceroboh. Ketika saya menggunakan langkah terakhir itu, saya menerima serangan balasan. Saya masih tidak bisa mengendalikan kekuatan sebanyak itu, kata Tang Wan Er. Kamu terlalu habis-habisan. Anda baru saja menjadi surgawi. Meskipun Anda bisa memanggil Cry of the Heavenly Daos, Anda masih pemula. Kekuatan Celestial berbeda dari kekuatan Anda sendiri. Itu bergantung pada terhubung dengan energi dunia. Rune Heavenly Dao Anda hanyalah panduan. Anda masih belum terbiasa menggunakan energi Heavenly Dao, jadi sulit untuk menghindari serangan balasan dari kekuatan seperti itu. Lain kali, jangan habis-habisan. Saya sangat khawatir untuk Anda. Long Chen memegang tangan Tang Wan Er, sedih melihat betapa pucatnya dia. Tang Wan Er dengan lembut menyisir rambut liar di belakang telinganya dan tersenyum. Kamu jarang mengatakan kata-kata ramah seperti itu kepadaku. Apa kau takut aku akan menempatkanmu di tempatmu sekarang karena aku kuat? Petik 2. Hehe, sebenarnya, aku benar-benar berharap bisa ditempatkan di tempatku olehmu setiap hari. Namun, saya tidak ingin melakukannya di tempat terbuka dengan begitu banyak orang. Akan lebih baik jika dilakukan di ruangan tertutup, sambil berbaring di ranjang empuk, dengan 2 lilin menyala. Mungkin tali. Kemudian, Anda bisa menempatkan saya di tempat saya. Long Chen tersenyum nakal. Tang Wan Er tersipu dan menegur, kamu benar-benar bajingan. Kemarahan samar di wajahnya dan rasa malu di matanya benar-benar keindahan yang langka. Jantung Long Chen berdebar kencang, dan panas yang menyengat sepertinya datang dari matanya. Melihat bibir Tang Wan Er, dia perlahan-lahan turun untuk menciumnya. Dipandang seperti ini oleh Long Chen, jantung Tang Wan Er berdebar kencang. Dia melompat ketakutan dan buru-buru berkata, biarkan aku pergi, saudari Meng Qi datang. Tang Wan Er baru saja melarikan diri ketika Meng Qi tiba. Tang Wan Er benar-benar merah, tidak berani menatapnya. Meng Qi tersenyum sedikit. Selamat atas saudari karena menunjukkan kekuatan ilahi Anda, mengalahkan surgawi. Anda benar-benar membawa kehormatan bagi kami para sister. Petik 2. Hehe, Meng Qi, kamu tidak perlu cemburu.
karena kamu juga akan cepat menjadi surgawi. Long Chen tertawa dan buah dao surgawi muncul di tangannya, menyebabkan Meng Qi dan Tang Wan Er melompat kaget. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 633. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 633 plot seram setelah medan perang dibersihkan. Long Chen memeriksa cedera semua orang. Tak perlu dikatakan bahwa pertempuran ini sangat sengit. Meskipun mereka semua telah mengalami penempaan total sebelum maju ke Meridian Opening, masih sulit bagi mereka untuk bertarung dengan para ahli Xiantian. Tapi untungnya, tidak ada banyak musuh. Mereka hanya 10 kali Legiun Dragon Blood. Jika lebih, Long Chen tidak akan berani membiarkan mereka mengambil risiko ini. Kematian salah satu saudara lelakinya akan membuatnya sangat sedih. Tapi tidak ada jalan lain untuk ini. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Basis budidaya dan jumlah musuh mereka telah sempurna pada batas apa yang bisa ditangani Legiun Dragon Blood. Jika ada lebih banyak musuh, akan ada korban yang mengerikan. Musuh mereka hanya cukup kuat dan jumlah yang sempurna untuk memberikan Dragon Blood Legion temperamen terbaik. Terlalu kuat dan mereka tidak akan bisa menanganinya. Terlalu sedikit dan tidak akan ada tekanan atau perasaan mati. Hal yang paling memuaskan adalah tidak ada satu orang pun yang meninggal. Realitas hanya kejam ini. Long Chen tidak punya pilihan selain membuat semua orang melewati bahaya ini. Namun, jika mereka tidak mengambil risiko ini kali ini, kekuatan Dragon Blood Legion akan tertinggal. Lain kali ketika mereka harus menghadapi musuh, itu akan menjadi lebih berbahaya. Kecepatan kultivasi Long Chen sendiri terlalu cepat. Jika dia terus seperti ini, para prajurit Dragon Blood tidak akan bisa mengikutinya. Mereka tidak akan bisa bertarung bahu-membahu dengannya. Dia mengerti setiap prajurit Dragon Blood. Mereka semua adalah prajurit berdarah panas yang lebih memilih mati di medan perang daripada ditinggalkan, dibuang, dan dibuang. Itu adalah martabat mereka sendiri. Long Chen juga tidak pernah berpikir untuk meninggalkan mereka. Jadi satu-satunya pilihan adalah bagi mereka untuk mengambil cobaan dan bahaya bersamanya. Mereka yang telah terluka akan sembuh sepenuhnya hanya dalam 3 hari setelah mengkonsumsi pil penyembuhan Long Chen yang disempurnakan secara pribadi. Long Chen menyuruh semua orang beristirahat. Untuk tambang, persetan, jika ada yang bisa menemukan tambang lagi, maka mereka bisa mencuri dari mereka jika mereka mau. Long Chen benar-benar harus mengagumi dirinya sendiri. Seluruh wilayah pertambangan telah hancur. Siapa yang bisa menemukan pintu masuk ke tambang? Apalagi tambang Xuantian Dao Sekte, bahkan 2 tambang tetangga telah dimakamkan. Tapi itu tidak begitu penting. Biji emas hitam hampir habis. Dengan demikian, tidak ada yang punya harapan terhadap Phoenix Blood Black Gold yang sulit dipahami itu. Adapun para penambang, mereka hanya bekerja paruh waktu saat ini. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada penambangan sama sekali. Jadi tidak ada yang terkubur di bawah tanah. Jadi, tambang bisa dibiarkan terkubur. Dengan cara ini, mereka juga tidak perlu khawatir diserang untuk ranjau. Bangunan aslinya telah dihancurkan sekarang. Jadi semua orang hanya bisa tinggal di tenda. Di dalam tenda tertentu, Zhou Kun berbaring di tanah, matanya tertutup dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Wajahnya berwarna kuning tidak sehat, dan auranya sangat lemah. Long Chen, bisakah kamu menyelamatkan Bupati? Jika ini terus berlanjut, dia mungkin mati. Penatua yang pernah mengancam Long Chen memohon bantuannya sekarang. Penatua ini bingung. Basis budidaya Zhou Kun adalah yang tertinggi di sini, tapi mengapa dia yang menerima luka terberat sekarang? Aku bisa. Long Chen menggosok dagunya dengan serius. Sangat besar. Cepat dan sembuhkan dia. Petik 2. Masalahnya adalah, mengapa aku harus menyelamatkannya? Penatua hampir mati karena marah. Kita semua adalah anggota sekte yang sama di sini. Bagaimana Anda bisa menyaksikan seseorang mati? Petik 2. Bagaimana aku bisa menyaksikan seseorang mati? Aku benar-benar harus mengagumi kamu. Bagaimana Anda bisa membuat kulit Anda begitu tebal? Ketika kami menghadapi musuh-musuh korup itu, kalian semua bersembunyi di sini seperti kura-kura. Mengapa Anda tidak memikirkan kesucian seperti itu pada waktu itu? Dengus Long Chen. Itu tadi. Penatua itu terdiam. Pada saat ini, Meng Qi tiba-tiba menghela nafas. Long Chen, lepaskan. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota sekte yang sama. Pada saat ini, kita harus bersatu melawan musuh-musuh luar. Petik 2. Benar, benar. Kata-kata wanita ini sepenuhnya benar. Kita harus bersatu, seru si penatua. Long Chen mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Meng Qi berjalan mendekat dan memeriksa Zhou Kun. Basis budidaya Bupati tinggi, tetapi kekuatan spiritualnya terlalu lemah. Dia pasti mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa pertempuran, dan sebagai hasilnya, dia tidak menarik energi spiritualnya tepat waktu dan menerima serangan balik ke jiwanya.
Petik 2. Jantung si tua bergetar. Mengki benar. Keluarga Zhou tidak memiliki bakat ketika datang ke kekuatan spiritual. Adapun Zhou Kun, kekuatan spiritualnya terkenal karena lemah. Dia tidak mempertanyakan kata-katanya sama sekali. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa Zhou Kun akan menggunakan kekuatan spiritualnya seperti itu. Mungkin hanya dia yang tahu. Tapi bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Tanya si penatua. Bagaimanapun, Zhou Kun adalah pemimpin mereka. Mereka harus bergantung padanya untuk semuanya. Meskipun penatua itu juga anggota keluarga Zhou, dia belum diberi pengetahuan tentang banyak hal. Juga, Zhou Kun tidak memberikan apapun padanya, jadi itu terlalu mudah baginya untuk mengacaukannya. Itu sebabnya dia sangat cemas sekarang. Ah, baiklah. Saya akan mengorbankan sebagian dari kekuatan spiritual saya untuk membantu menyembuhkan jiwanya, desah Mengki. Apa? Kamu pikir dia siapa? Dia tidak layak untuk Anda mengorbankan kekuatan spiritual Anda. Apakah kamu menjadi bodoh? Long Chen mengamuk. Ekspresinya benar-benar berubah. Long Chen, Anda harus lebih memperhatikan gambaran besarnya. Untuk sementara waktu matikan permusuhan Anda ini, kata Mengki. Long Chen mendengus marah dan pergi. Melihat ini, Mengki berkata kepada penatua, bantu lindungi saya. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Saya akan menyembuhkan luka Bupati. Petik 2. 2 jam kemudian, Mengki meninggalkan tenda Zhou Kun. Ketika dia kembali ke daerah Dragon Blood Legion, Long Chen sudah tertawa, keluar dari tendanya. Kemarahannya sebelumnya telah hilang. Bagaimana itu? Apakah Anda mengerti? Dia bertanya. Kamu benar-benar bajingan. Tindakanmu itu sangat nyata sehingga aku bahkan mengira kau marah, kata Mengki. Hehe, cepat, masuk. Katakan, apa yang mereka lakukan? Long Chen menarik Mengki ke tendanya. Tang Wan-er juga hadir. Setelah beristirahat sebentar, Tang Wan-er tidak lagi sepucat sebelumnya. Zhou Kun ini benar-benar memiliki plot. Long Chen, kamu benar-benar pintar. Anda bahkan memikirkan rencana seperti itu. Mengki memandang Long Chen dan mendesah. Hehe, overprice, overprice. Long Chen tertawa nakal. Ketika datang untuk menangani orang jahat, dia selalu punya banyak kontra. Zhou Kun benar-benar telah ditentang oleh Long Chen. Ketika gelombang kejut dari Tang Wan-er dan serangan Celestial Corrupt telah mencapai dirinya, Long Chen secara langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memaksa Zhou Kun tertidur. Tapi Long Chen tidak menduga kekuatan spiritual Zhou Kun menjadi sangat lemah. Gerakannya ini hampir membubarkan jiwanya. Untungnya, orang jahat selalu memiliki perlindungan dari surga. Dia belum mati. Jadi Long Chen datang dengan akting dengan Mengki, menyuruh Mengki menyelamatkannya. Ya, dia harus menyelamatkannya. Tetapi pada saat yang sama, Mengki menggunakan teknik rahasia untuk mengobrak-abrik ingatan Zhou Kun. Ini berbeda dari pencarian jiwa. Untuk itu diperlukan target untuk tidak memiliki sedikit perlawanan sama sekali dan waktu yang relatif lama untuk dilakukan. Itulah sebabnya Mengki menghabiskan 2 jam untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Pada saat yang sama, dia menanamkan beberapa kenangan dalam dirinya, kenangan yang mengatakan bahwa saat itu, dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki Tang Wan-er dan pertempuran Celestial Corrupt. Akibatnya, dia terluka parah. Adapun mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu bodoh, itu adalah masalahnya sendiri. Bagaimanapun, begitu dia bangun, dia pasti akan ingat bahwa dia telah melakukan hal bodoh itu, yang mengakibatkan ini. Sudah cukup, Long Chen, mungkin kita benar-benar jatuh ke dalam jebakan besar kali ini, kata Mengki dengan cemas. Tidak apa-apa, saya sadar akan hal itu. Tetapi untuk meningkatkan Legiun Dragon Blood, kami tidak punya pilihan selain memasuki perangkap. Jika tidak, Dragon Blood Legion akan membutuhkan waktu yang lama untuk menstabilkan fondasi mereka, dan baru kemudian mereka bisa maju. Tapi kami tidak punya cukup waktu untuk itu, kata Long Chen tak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ini jebakan? Tapi dia tidak punya pilihan. Keluarga Zhou dengan sengaja membocorkan informasi bahwa kamu telah datang ke wilayah kekacauan ke jalur korupsi. Dari ingatan Zhou Kun, aku juga mengetahui bahwa serangan mereka tidak akan berhenti di sini, dan Celestial juga tidak akan menjadi satu-satunya hari ini. Faktanya, serangan hari ini sepenuhnya tidak sesuai dengan rencana mereka. Mereka seharusnya mengumpulkan banyak kelompok sebelum memberikan kami serangan yang menggelegar. Selanjutnya, di balik masalah ini juga ada Pil Tower. Meskipun Zhou Kun tidak mengetahui seluruh rencana, ia telah berinteraksi dengan para ahli keluarga Zhou, dan mereka menyiratkan niat mereka. Keluarga Zhou awalnya bermusuhan dengan Anda. Sekarang mereka bahkan bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Pil Tower Huo, dan mereka menggunakan pisau dari jalur Corrupt. Mereka bahkan tidak perlu membuat tangan mereka sendiri kotor untuk menebas Anda. Lalu ketika saatnya tiba, mereka akan mengumumkan bahwa tambangnya diserang, dan semua biji di tambang itu dicuri.
Kemudian biji emas hitam yang dicuri, itu akan masuk ke kantong keluarga Zhou. Ini benar-benar skema yang luar biasa, desah Meng Qi. Dia sangat terkejut dengan plot ini. Tapi ekspresi Long Chen sangat tenang. Dia sama sekali tidak terkejut dengan jebakan semacam ini. Dia bertanya, berapa banyak yang diketahui Zhou Kun? Dia tidak punya banyak informasi tentang jalan korupsi. Yang dia tahu adalah bahwa mereka tidak akan hanya mengirim satu celestial. Mereka ingin membunuh kita dalam satu serangan mendadak. Namun, sesuai dengan harapannya, serangan itu seharusnya datang antara setengah bulan hingga sebulan dari sekarang. Adapun orang-orang ini hari ini, mereka benar-benar kecelakaan, kata Meng Qi. Bukan hanya satu, setengah bulan hingga sebulan dari sekarang. Hehe, tidak buruk, tidak buruk. Mereka memberi kita banyak waktu berharga. Long Chen tersenyum. 2 hari dari sekarang, aku akan membawa semua anggota Dragon Blood Legion dari sini. Adapun Meng Qi, Anda fokus pada penyempurnaan buah surgawi Dao, dan One Air akan melindungi Anda. Petik 2. Kamu akan pergi, mungkinkah? Iya nih. Anda juga telah melihat bahwa para prajurit Dragon Blood telah memantapkan aura mereka setelah pertempuran ini. Sebenarnya, mereka sudah lama mencapai puncak pembukaan meridian. Saya menyuruh mereka menekan basis kultivasi mereka, tidak membiarkan mereka maju, tapi sekarang saya siap untuk memberi mereka pil surga memajukan. Mereka akan bisa maju dengan sempurna ke ranah Xiantian. Dengan kata lain, begitu kita kembali, hehe, kita akan memberikan kejutan yang menyenangkan kepada para ahli korup itu. Long Chen tertawa. Meng Qi dan Tang Wan Er saling memandang. Jika semua Legiun Dragon Blood maju ke ranah Xiantian, maka mereka akan menjadi sekelompok serigala dan harimau. Siapa yang mungkin bisa mengalahkan mereka? Nine Star Hegemon Body Art Chapter 634. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 634 Kesengsaraan Kolektif 5 hari kemudian. 2 Valet Phoenix Paros besar yang membawa semua prajurit Dragon Blood tiba di tempat yang sangat tandus. Tempat ini adalah perjalanan sehari penuh dari wilayah kekacauan. Ini adalah tempat yang baik bagi semua orang untuk mengalami kesengsaraan. Long Chen melihat sekeliling dan melihat tanah di sini semua adalah batu yang keras. Bos, Anda benar-benar ingin kita mengalami kesusahan bersama? Tanya Guoran. Apa? Sekarang setelah Anda memiliki uang, Anda menjadi takut mati. Long Chen tertawa. Setelah menghancurkan tentara korup itu, mereka telah memperoleh lebih dari 300 cincin spasial. Sayangnya, sisanya telah dihancurkan dalam pertempuran atau dihancurkan oleh pemiliknya di ambang kematian. Tetapi meskipun itu hanya 300 cincin, ada lebih dari 50.000 batu roh kelas menengah di dalamnya. Tentu saja, semua batu roh itu berakhir dengan kepemilikan Guoran. Jadi Guoran langsung menjadi orang kaya. Bos, kesusahan akan mengatur kekuatannya menurut yang terkuat dari kita. Dengan tubuh fisik Guyang yang menakutkan, sekali kesengsaraan diatur berdasarkan levelnya, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Seru Guoran. Hanya salah satu lengan Gu yang sudah memiliki lebar yang sama dengan kakinya. Perbedaannya terlalu besar. Jangan khawatir. Kesengsaraan Anda terfokus pada baptisan, bukan kehancuran. Satu-satunya yang pernah mati karena kesengsaraan terlalu lemah. Kesengsaraan surgawi sangat bermanfaat bagi tubuh fisik. Saya yakin pada Anda semua. Jadi saya yakin Anda bisa selamat dari kesusahan kelompok. Anda akan mendapat untung dari Guyang, petir kesusahan yang lebih kuat akan membuat tubuh Anda lebih baik. Setelah kamu mengalami kesusahan, apalagi fakta bahwa basis kultivasi kamu akan meningkat, kekuatan tubuh fisikmu akan membuatmu merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja, di dunia ini, tidak ada buah gratis. Dalam sedikit, Anda semua akan sangat sengsara. Tapi jangan khawatir, saya akan merekam dengan baik penampilan sedih Anda dengan jade fotografi. Long Chen tertawa. Bos, kamu terlalu jahat. Anda harus melalui kesusahan bersama kami. Itu satu-satunya cara itu adil. Kata Guyang, pergi melalui kesusahan bersamamu. Long Chen tertawa. Jika dia mengalami kesusahan bersama mereka, dunia ini tidak akan lagi memiliki Dragon Blood Legion. Baiklah, semua orang berhenti mengeluh. Persiapkan dirimu. Anda semua telah mencapai puncak meridian opening sejak lama. Jika Anda tidak menekan basis kultivasi Anda, beberapa dari Anda pasti sudah menerobos. Setelah melalui baptisan darah dan api itu, kerajaanmu telah sepenuhnya stabil. Sebentar lagi, saya akan pergi, dan Anda semua akan mengkonsumsi pil surga memajukan pada saat yang sama. Pil obat ini dapat memungkinkan Anda untuk maju dengan sempurna ke dunia Xiantian tanpa meninggalkan cacat apapun di yayasan Anda. Begitu Anda telah maju, Anda harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Baptisan kesusahan surgawi sekarang hanyalah ujian bagi tubuh fisik. Ini juga semacam temperamen terhadap keinginan Anda.
Ketika kesusahan turun, Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Gunakan kekuatan kesusahan untuk mengusir kotoran di tubuh Anda. Wilayah Xiantian adalah awal kultivasi yang sebenarnya. Ini sangat penting. Tubuh tanpa cacat akan memungkinkan Anda untuk berkultivasi 2 kali lebih cepat dengan setengah upaya di masa depan. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Siapkan pil yang memajukan surga. Begitu saya pergi, mengkonsumsinya. Petik 2. Long Chen membawa Little Snow pergi. Ketika Long Chen berdiri di puncak gunung tandus 100 mil jauhnya, semua orang mengkonsumsi pil peningkat surga mereka. Begitu pil memasuki mulut mereka, mereka larut. Mereka merasakan ki spiritual mereka perlahan naik. Semua orang santai sebaik mungkin, tidak membuat gerakan apapun. Mereka hanya membiarkan pil obat untuk melakukan tugasnya. Ki spiritual mereka terus meningkat, bersirkulasi melalui tulang-tulang mereka, lalu daging mereka, kemudian berkumpul di dantian mereka. Pusaran air besar terbentuk di dantian mereka. Pusaran air mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, gemuruh yang keras datang dari tubuh mereka. Ki, darah, tendon, tulang, dan meridian mereka semua mencapai puncaknya. Gemuruh semakin keras, dan aura kuat mereka meledak dari tubuh mereka. Mereka telah menembus penghalang. Jika itu sebelum Rana Xiantian, mereka akan sudah maju. Tapi sekarang berbeda. Mereka harus menjalani baptisan kesusahan surgawi. Hanya setelah itu ki spiritual mereka akan berubah dari Hautian Ki ke Xiantian Ki, dan hanya pada saat itulah mereka menjadi ahli Xiantian sejati. Hanya ada 2 kemungkinan setelah Anda menerobos penghalang. Satu adalah untuk berhasil menahan kesengsaraan petir, sementara yang lain gagal dan menjadi debu oleh kesusahan. Semua orang menerobos pada saat yang sama. Lebih dari 300 pilar ki melayang ke langit, menyebabkan ruang bergetar. Awan hitam tak berujung memenuhi langit. Ini sekecil ini, Long Chen tidak bisa membantu tercengang. Awan hitam hanya mencakup 100 mil. Berdengung, badai petir menghujani, menabrak Dragon Blood Legion. Ahaha, beberapa dari mereka mengeluarkan teriakan kaget. Mereka tidak memiliki pengalaman dengan petir kesusahan, dan dalam serangan pertama ini, mereka menjadi mati rasa dan tidak bisa bergerak. Untuk apa kamu berteriak? Gerimis kecil ini bukan apa-apa. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa bergerak. Gambarkan kekuatan guntur ke tubuh Anda untuk meredam daging Anda, teriak Long Chen. Prajurit Dragon Blood yang panik segera menjadi tenang. Ini adalah kesusahan surgawi, dan itu berisi kekuatan surga. Mengatakan bahwa mereka tidak takut adalah dusta. Di depan kekuatan surga, umat manusia sama pentingnya dengan semut. Tapi teriakan Long Chen memberitahu mereka bahwa dia sedang menonton dari dekat, dan itu memberi mereka kenyamanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah selama Long Chen hadir, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka buru-buru bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan, perlahan-lahan menarik kekuatan guntur ke dalam tubuh mereka untuk meredam tubuh mereka. Mereka telah berlatih teknik kultivasi kelas surga yang tinggi, sehingga tubuh fisik mereka sangat kuat. Namun meski begitu, mereka harus memblokir lebih dari 90% dari kekuatan guntur di luar tubuh mereka. Beberapa dari mereka terlalu panik dan menarik terlalu banyak kekuatan guntur, menyebabkan mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang sudah terbiasa. Mereka menarik kekuatan guntur sesuai dengan kekuatan tubuh fisik mereka. Persetan, seperti yang diharapkan, itu benar-benar berbeda. Ini dianggap sebagai kesengsaraan surgawi. Betapa diskriminatif. Long Chen tidak pernah merasa bahwa kesengsaraan surgawi bisa begitu lembut. Kesengsaraan surgawi turun dengan lembut dan perlahan, seperti seorang gadis lembut membelai wajah mereka. Tapi kesengsaraan surgawi miliknya seperti ledakan binatang sihir yang menyerangnya dengan semua kekuatannya. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Au, salju kecil menggeram pelan. Beruang dengan itu untuk saat ini. Tunggu sampai mereka selesai, dan kemudian Anda bisa mengalami kesusahan Anda, kata Long Chen. Snow kecil juga merasakan bahwa kesengsaraannya akan segera datang. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat cemas, tidak bisa diam. Baru saja, dia memberitahu Long Chen kesusahan surgawi akan segera tiba. Kesengsaraan berbeda untuk Magical Beast. Kesengsaraan datang lebih dulu, dan baru kemudian mereka akan maju. Itu kebalikan dari bagaimana manusia maju terlebih dahulu dan kemudian harus menghadapi kesengsaraan. Namun, Long Chen masih harus mengawasi Legiun Dragon Blood saat mereka menghadapi kesengsaraan mereka. Salju kecil harus menanggungnya sedikit lebih lama. Nilai tongkat dupa waktu kemudian, awan hitam di langit mulai meringankan, tanda mereka akan menghilang. Awalnya, untuk ahli pembukaan meridian menghadapi kesengsaraan Xiantian mereka, kesengsaraan tidak akan bertahan lebih dari 5 nafas. Alasan Dragon Blood Legion memiliki kesusahan yang begitu lama adalah karena mereka telah mengalami itu bersama. Kesengsaraan petir sangat lembut, tidak pernah melepaskan kekuatan marah pada mereka.
Itu memungkinkan para prajurit Dragon Blood untuk meredam tubuh mereka dengan mudah. Para prajurit Dragon Blood sekarang basah kuyup, kulit mereka ditutupi noda hitam yang mengeluarkan bau menjijikkan. Itu adalah kotoran yang ada di tubuh mereka. Di dalam kotoran itu juga ada racun pil. Namun, para prajurit Dragon Blood semua sangat bersemangat. Mereka merasa seperti tubuh fisik mereka telah diperkuat lebih dari 10 kali. Selain itu, ki spiritual mereka sudah mulai berubah secara bertahap dari keadaan gas ke keadaan cair. Di masa depan, ki spiritual dalam tubuh mereka tidak lagi disebut ki spiritual, tetapi spiritual yuan. Ki spiritual dan yuan spiritual secara kualitatif berbeda. Mereka tidak berada di level yang sama. Dapat dikatakan bahwa hanya setelah menjalani kesengsaraan mereka, mereka dapat dianggap sebagai ahli Xiantian sejati. Setiap gelombang tangan mereka dapat memanfaatkan energi alami. Mereka merasa seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Guyang, lepaskan aura penuhmu untuk memancing kesengsaraan surgawi. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar yang menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Long Chen ingin Guyang memprovokasi kesusahan. Bukankah itu hanya mencari kematian? Jangan ragu, jika Anda masih tidak menyerang, kesengsaraan akan hilang, teriak Long Chen. Wajah Guyang berwarna hijau. Melepaskan aura Anda seperti ini dalam masa kesusahan membuat Anda mati. Itu adalah pengetahuan umum, tapi dia tidak bisa mengabaikan perintah Long Chen. Mengepalkan giginya, aura kuatnya melonjak langsung ke langit. Gemuruh, awan hitam tampak menjadi sangat marah. Langit dan bumi bergetar, awan hitam langsung menyebar lebih jauh dari sebelumnya. Petir sebelumnya hanya ketebalan hujan. Tapi sekarang, setiap baut hampir setebal 1 kaki. Mendarat di tubuh mereka, kulit mereka segera pecah dan darah mengalir keluar. Jangan takut, pertahankan dengan kekuatan penuh Anda. Tubuh fisik Anda masih memiliki ruang yang bagus untuk perbaikan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, teriak Long Chen. Sebagai seorang alkemis, Long Chen bisa melihat bahwa tubuh semua orang masih mengandung banyak kotoran. Kekuatan petir belum cukup kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta Gu yang memprovokasi kesusahan besar. Mendengar ini, semua orang mengerti niatnya. Meskipun rasa sakit menghantam tubuh mereka, mereka mengepalkan gigi mereka, tidak membuat suara. Guyang, lanjutkan, teriak Long Chen, menatap langit. Guyang melemparkan hati-hati ke angin, tidak menahan sedikit pun auranya. Dari semua prajurit Dragon Blood, auranya adalah yang terkuat. Ketika dia merilisnya, bahkan ruang akan bergemuruh. Kesengsaraan surgawi menjadi lebih ganas lagi, petir bertambah tebal. Guoran adalah yang pertama yang tidak bisa bertahan. Muntah darah. Dia menangis, "Bos, selamatkan aku." Long Chen mengabaikannya. Dia juga mengabaikan prajurit Dragon Blood sengsara lainnya yang tulang dan ototnya robek dan terkoyak oleh petir. Dia fokus pada awan. Tiba-tiba, awan hitam menjadi diam, dan aura destruktif yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar. Sudah berakhir, kita semua mati. Para prajurit Dragon Blood segera putus asa. Kemarahan surga bisa menghancurkan seluruh dunia ini. Mereka pasti akan mati. Cih, kau takut hanya dengan ini. Tumbuh sedikit, Little Snow, potonglah. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 635. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 635 Kesengsaraan salju kecil. Sebuah bola angin yang sangat besar tiba-tiba menembus awan kesusahan. Itu kemudian meledak, dan sebuah lubang besar muncul di awan kesusahan 300 mil. Hanya dengan begitu mereka semua tahu bahwa hari masih siang. Mata para prajurit Dragon Blood nyaris muncul dari kepala mereka. Hehe, saudara, tidak buruk. Kamu bisa istirahat. Sisanya akan menjadi pertempuran salju kecil, kata Long Chen. Dia menepuk Little Snow di bagian belakang. Langit dan bumi bergetar. Tekanan mengerikan turun dari langit. Awan kesengsaraan segera sembuh dan menyebar lebih jauh, meliputi area seluas 3000 mil. Surgawi yang mengerikan mungkin menyebabkan semua prajurit Dragon Blood menjadi pucat. Melihat ini, Guoran sudah terbaring tak berdaya di tanah. Tinggal di sisi Long Chen membutuhkan hati yang kuat. Bos, apa kamu mencoba mempermainkan kita sampai mati? Salju kecil, ayo pergi. Kesengsaraan telah menguncimu. Petik 2. Long Chen mengendarai Little Snow saat Little Snow berubah menjadi sambaran petir putih, melaju ke kejauhan. Pada saat yang sama, awan kesengsaraan mengejar mereka, menurunkan tekanan tanpa batas. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam awan. Tekanan itu membuatnya sulit bernafas. Kekuatan petir ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Li Qi berjuang dari tanah, melihat ke arah kemana Long Chen pergi dengan ngeri. Bos membawa kesusahan pergi. Apakah dia juga berencana untuk maju? Gu yang berjuang, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Akankah bos baik-baik saja? Tanya Song Mingyuan.
Legiun Dragon Blood tidak lagi memanggil saudara magang senior Long Chen. Mereka juga tidak memanggilnya komandan pasukan. Sebaliknya, mereka semua memanggilnya bos. Sebutan itu agak kasar, tetapi juga memberi mereka perasaan kedekatan yang lebih besar. Alasan lain untuk sebutan ini adalah karena karakter Long Chen sama sekali tidak seperti seorang komandan standar. Jadi memanggilnya bos terasa jauh lebih cocok untuk semua orang. Kekhawatiranmu semuanya sia-sia. Menurut Anda, siapa bos itu? Bahaya apa yang akan menimpanya? Mereka yang bisa berdiri. Bantu aku. Aku merasa seperti kilat hampir membuatku bubur. Guoran butuh bantuan agar bisa berdiri. Tidak ada jalan lain, karena dia adalah orang dengan tubuh fisik terlemah di sini, bahkan lebih lemah dari para wanita. Luka-lukanya adalah yang paling berat. Ayo kita lihat apa yang dilakukan bos. Dengan semua orang saling mendukung, mereka semua bangkit. Meskipun luka-luka mereka berat, tidak ada cara bagi mereka untuk sembuh dengan pikiran mereka dengan damai. Mereka harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Setelah melewati gunung yang tinggi, mereka melihat pemandangan itu dengan jelas. Mereka semua tercengang. Ribuan mil jauhnya, seluruh area telah menjadi lautan petir. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosok Long Chen atau Little Snow. Ahaha, tiba-tiba, salah satu prajurit Dragon Blood memegang kepalanya dan berteriak. Guoran mencaci dengan kasar. Bodoh, kesengsaraan petir begitu menakutkan. Tetapi Anda masih menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menyelidikinya. Kamu benar-benar tidak menginginkan hidupmu lagi. Petik 2. Kekuatan spiritual prajurit itu sangat kuat. Dia ingin menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki apa yang terjadi di lautan petir. Akibatnya, energi spiritualnya baru saja menyentuh wilayah petir ketika dipaksa kembali. Jiwanya hampir terkoyak. Aku hanya khawatir tentang bos. Dia mengepalkan kepalanya. Wajahnya pucat. Dia benar-benar hampir mati. Aku sudah mengatakan bahwa bos bukanlah seseorang yang perlu kita khawatirkan. Jika Anda ingin khawatir, khawatirkan diri Anda. Duduk, minum obat, dan sembuhkan. Selama kilat berlanjut, kita tahu bos masih ada dan hidup. Tidak perlu khawatir. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Guoran mengkonsumsi pil penyembuhan. Dia merasa seperti tubuhnya akan berantakan. Yang lain juga dengan tergesa-gesa duduk dan mengkonsumsi pil penyembuh, mengawasi laut petir yang tak berujung. Meskipun jaraknya ribuan mil, mereka semua bisa merasakan betapa mengerikannya kilat itu. Itu praktis apokaliptik. Kesengsaraan itu menyusut. Itu akan segera berakhir. Petik 2. Aku bisa melihat bos dan salju kecil. Surga, apakah mataku patah? Petik 2. Mereka terkejut melihat salju kecil menghadapi kesengsaraan petir di langit. Rambutnya berdiri, dan dia meraung marah. Petir yang menimpa tubuhnya tidak bisa melukainya sedikit pun. Adapun Long Chen, dia duduk di tanah tidak jauh dan menyeruput teh dari cangkir. Penampilan santai itu membuat mereka semua terperangah. Setiap goresan petir itu akan menimbulkan bahaya besar bagi masing-masing prajurit Dragon Blood. Tapi untuk Long Chen dan Little Snow, mereka seperti gerimis ringan. Ini hanya gelombang pertama kesengsaraan salju kecil, gelombang terlemah. Long Chen dan Little Snow pada dasarnya bisa mengabaikannya. Baru saja, ketika Long Chen telah memerintahkan semua orang, dia telah berteriak sangat sehingga tenggorokannya menjadi sakit. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melembabkan tenggorokannya. Dia tidak mengira Legiun Dragon Blood melihat ini. Dia buru-buru menelan semua madu lebah ratu di cangkirnya dan membuang cangkir itu. Menatap serius awan kesusahan di langit. Apakah benar-benar tidak dapat merasakan kehadiranku? Long Chen agak bingung. Dia sudah membuat persiapan untuk menjalani kesusahan dengan Little Snow ini. Terakhir kali, ketika dia telah mengganggu kesusahan salju kecil, kesusahan surgawi segera tumbuh lebih kuat dan menyerangnya. Tetapi kali ini, kesengsaraan surgawi tampaknya tidak dapat melihatnya. Semua kekuatan difokuskan pada Little Snow. Dia hanya dipengaruhi oleh beberapa gelombang sisa. Itu membuatnya berpikir, mungkinkah Tao surgawi juga ditipu? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikannya? Atau mungkinkah selama dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, mereka tidak akan memperhatikannya? Tiba-tiba, lautan kilat menghilang. Awan bergolak, dan bola-bola besar dari petir jatuh seperti meteorit. Masing-masing dari mereka adalah puluhan meter, menabrak Little Snow dan Long Chen. Melihat adegan ini, semua hati para prajurit Dragon Blood mengepal. Bagaimana ini baptisan? Ini jelas berusaha memusnahkan mereka. Dibandingkan dengan kesengsaraan Little Snow, kesengsaraan mereka sendiri tidak berarti apa-apa. Salah satu bola petir ini bisa memusnahkannya di tubuh dan jiwa. Salju kecil meraung, menembakkan bilah angin besar. Ledakan besar meletus setiap kali bilah angin itu bertemu bola petir. Bola petir ini berbeda dari petir sebelumnya. Energi di dalam mereka bahkan lebih mengamuk dan diisi dengan aura yang merusak. Snow kecil tidak punya pilihan selain menghindari dan memblokir mereka. Long Chen tidak harus melakukan itu.
Ketika bola-bola itu mendarat di tubuhnya, mereka meledak. Guntur kuat mereka hanya menyebabkan tubuhnya merasa sedikit mati rasa. Dia sedikit tersenyum. Kesengsaraan petir sebelumnya benar-benar tidak sia-sia. Dia memiliki resistensi yang sangat tinggi terhadap petir sekarang. Rune petir bosan ke tubuhnya, mendatangkan malapetaka. Tapi kemudian tato ular kilat di lengannya menyala, dan semua rune itu langsung dimakan. Hei, jangan gelisah. Guntur semacam ini bahkan bukan camilan untukmu. Petik 2. Long Chen menggosok tato. Ia memiliki keinginan untuk menyerbu dan melahap semua bola petir itu. Sebelumnya, ular kilat telah menyerap rune monster petir dan jatuh tertidur. Selama periode itu, Long Chen hanya bisa meminjam sedikit kekuatannya untuk beberapa serangan. Baru-baru ini, ia terbangun, tetapi Long Chen masih belum menggunakannya, sebaliknya menyimpannya sebagai kartu truf. Ular petir saat ini dipenuhi dengan aura yang merusak. Setelah menyerap rune petir besar, itu telah mengalami transformasi besar. Tidak hanya itu tumbuh lebih kuat, tetapi kecerdasannya juga tumbuh. Itu bisa langsung mengekspresikan emosinya ke Long Chen. Baru saja, itu akan mengisi dan ngarai sendiri. Tapi Long Chen telah menghentikannya. Ular petir benar-benar tidak pilih-pilih soal makanannya. Namun, level petir ini tidak dapat memberikan manfaat apapun. Kesengsaraan Snow kecil menakutkan, tapi masih sangat kurang dibandingkan dengan kesengsaraan Long Chen sebelumnya. Mungkin itu karena konstitusi Little Snow tidak terlalu kuat, jadi kekuatan petir juga tidak begitu tinggi. Jangan khawatir, Anda akan dengan cepat mendapatkan pesta yang sangat besar, Long Chen menghibur. Gemuruh memenuhi udara. Bola-bola petir tak berujung terus jatuh untuk waktu tongkat dupa sebelum akhirnya berhenti. Pada akhirnya, Little Snow berlumuran darah. Kekuatan Snow kecil adalah serangan dan kecepatannya, dan pertahanannya adalah titik lemahnya. Jadi, meskipun Long Chen bisa mengabaikan petir setinggi ini, dia tidak bisa. Namun, Long Chen masih memiliki salju kecil menanggungnya, berharap salju kecil bisa berlanjut sampai batas tubuh fisiknya. Meskipun kesengsaraan surgawi ini sepenuhnya merusak, itu juga semacam pencobaan. Itu bukan sesuatu yang hanya menargetkan tubuh fisik. Jika itu yang terjadi, maka Long Chen akan secara langsung menggunakan pasukan guntur untuk membantu meredam Little Snow. Aspek yang paling penting adalah kehendak tahu surgawi yang terkandung dalam kesengsaraan. Hanya jika Anda mampu menolaknya, Anda bisa dianggap sebagai ahli sejati. Ini adalah uji coba untuk surat wasiat. Jenis penempaan ini bahkan lebih berharga daripada penempaan tubuh fisik. Banyak orang mungkin tidak takut mati. Tetapi dalam menghadapi kesengsaraan surgawi, mereka semua merasakan teror dari lubuk hati mereka. Jika Anda ingin berkultivasi, Anda harus mengendalikan teror bawaan itu. Hanya dengan menjalani cobaan seperti ini, Anda bisa benar-benar bertarung tanpa rasa takut dalam pertempuran. Ledakan. Di langit, semua awan kesusahan berkumpul dan menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah monster petir besar yang menyerang Little Snow. Baiklah, kamu bisa memiliki orang itu. Tato kilat di lengan Long Chen menyala, dan sinar cahaya melesat keluar. Seekor piton petir 1000 meter melesat.